Kedengaran, Josh. Oke, Alhamdulillah ya. Baik, langsung dimulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdalillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat semua ya. Selamat malam, salam hangat untuk seluruh peserta webinar yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan malam ini di ruang yang tidak hanya syarat ilmu tapi juga penuh semangat untuk terus bertumbuh bersama komunitas Stephen Carter Academy. Penyelenggara webinar ini adalah Stephen Carter Academy, yaitu sebuah cabang Stephen yang memang sudah ada sejak 14 Agustus 2011. Jadi sudah cukup lama ya. Dulu dikenal sebagai cabang Stephen Bekasi Kabupaten. Dan saat ini Stephen Carter Academy ini sudah mempunyai lebih dari 200 tim promotor. Insya Allah di bulan Juni besok ini kita sudah ada di 3 negara, Indonesia, di Jerman, dan insya Allah di Timur Timur akan masuk ya. Dan eh, insya Allah juga ke depan di Riyadh juga akan ada. Masya Allah ya. Semoga teman-teman yang sudah mulai terbuka dengan Stephen, kita bisa mencerahkan banyak orang untuk kembali ke eh, fitrahnya, gitu ya, ke karpet merahnya. Untuk itu diperlukan eh, sumbang saran, sumbang pengalaman dari teman-teman tim promotor, sehingga acara seperti ini akan terus berlangsung, entah dalam rangka Ramadan, entah dalam rangka Hari Pendidikan, atau hari-hari lainnya kita akan adakan. Dan pembicaranya selalu berganti. Insya Allah siapa tahu nanti yang jadi pembicara nih, yang kebetulan baru buka kamera nih, Mbak Lia dari Magelang, mungkin nanti jadi pembicara nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah kita buka semuanya kesempatan untuk bisa menjadi eh, apa namanya pembicaraan untuk naikkan personal branding teman-teman masing-masing. Baik, malam ini kita akan menyelami sesi yang sangat spesial, yaitu sesi dari mesin kecerdasan intuiting. Orang intuiting, mana suaranya? Oke, suaranya udah ada ya. Baik, temanya malam ini adalah Rise from Ignorance. Nah, ignorance ini bisa jadi berarti ketidaktahuan. Jadi bangkit dari ketidaktahuan atau bisa juga bangkit dari keterpurukan. Saya nggak tahu, nanti kita bicara dengan narasumber kita ya. Nah, teman-teman, ketidaktahuan atau jahiliyah bukan cuma soal tahu informasi ya, tapi juga bisa tentang lupa jati diri kita, kehilangan arah atau bahkan hidup dalam kesibukan tanpa makna. Nah, sesi malam ini akan membantu kita menyibak tirai-tirai kabut itu ya, agar kita bisa naik kelas dari tahu menjadi sadar, lalu bergerak. Nah, karena sejatinya intuiting lah yang seringkali menjadi penjaga visi, penghubung makna, dan pemantik perubahan. Maka mari kita buka hati dan pikiran untuk siapkan ruang refleksi dalam diri. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah siap mencatat insight-insight penting di malam ini, dan boleh juga menyalakan kameranya untuk jika memungkinkan agar kita bisa lebih terhubung dan berinteraksi ya. Insya Allah malam ini sudah hadir pembicara atau narasumber kita, Ustadz Rizky Muhammad Rizky ya, seorang branch manager Stephen Carter Academy di Cirebon ya. Seorang praktisi dan pembelajar Stephen yang telah menjalankan konsep Stephen secara mendalam, bahkan sampai level
skripsi beliau. Nah, namun di tesisnya saya nggak tahu nih, apakah juga menggunakan Stephen ya. Tapi yang saya pahami dulu, skripsi beliau itu menggunakan konsep Stephen. Nah, kemudian dari pengetahuannya dan pengalamannya, kemudian diamalkan, nah, sehingga konsep Stephen ini sudah menyentuh banyak orang, mulai dari komunitas, dari keluarga, komunitas, hingga institusi pendidikan. Nah, malam ini beliau akan membawa kita menyelami kedalaman intuiting. Ya, dan semoga dari sesi ini kita tidak hanya ada di level tahu, tapi juga sudah mulai bergerak. Oke, siap menyala? Nah, siap bangkit dari ketidaktahuan, teman-teman? Nah, oke? Nah, yang siap boleh dong, saya gitu ya. Baik, uh, narasumber kita adalah Mas, saya biasa memanggil Mas ya. Sekarang ini udah Ustadz ya, Ustadz Muhammad Rizky gitu ya. Ustadz, Ustadz Rizky boleh di-spill dikit nih, kira-kira apa sih intinya dalam berapa kalimat saja dari pembicaraan kita malam ini nih? Masya Allah, Alhamdulillah, syukron Ayah Jufri atau Coach Jufri ya. Sama lah, Rizky juga nggak usah dipanggil Ustadz ini. Manggil Mas aja biar muda terus ya. Walaupun bulan Mei ini bulan yang tidak lagi muda nih. Ah, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Ayah Jufri izin. Yang pertama saya ucapin makasih hari ini sudah diizinkan untuk bisa bertemu dengan kawan-kawan pejuang, promotor Stephen Karakter Academy ya. Dan hari ini saya berkesempatan sharing tentang intuiting yang insya Allah hari ini kami di sini, saya secara pribadi mungkin akan berbicara tentang tadi ya, rise from ignorance, yaitu bangkit dari ketidaktahuan atau diksinya betul tadi Ayah Jufri dari kejahiliahan, dari keterpurukan, kebodohan. Nah, saya pengen sumbang sih secara orang intuiting yang Masya Allah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang dengan pengetahuan. Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang intuiting untuk bisa merubah dunia ini bangkit dari ketidaktahuan itu? Nah, mungkin itu ayah yang bakal kita spill pada malam hari ini. Oh, Masya Allah ya, kayaknya ini menggelitik sekali untuk kita ikuti sampai selesai ini ya. Saya yakin teman-teman juga udah siap sampai jam 12 ya kita bicara ini malam ini sepertinya. Karena intuiting saking Masya Allah. melangitnya, pembicaraan ini akan pasti menarik gitu ya. Akan banyak hal-hal baru yang akan kita dapatkan. Baik, tidak lama-lama lagi. eh, Mas Rizky, stage is yours. Silahkan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya buka dengan salamnya para ahli surga, salamnya para anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring Waalaikumsalam. doa, Masya Allah. Makasih yang sudah jawab. Teriring doa dan salam kebahagiaan dari kami. Yang pertama, salam ta'aruf ya. Saya Muhammad Rizky, yang mungkin jarang nongol di grup, dan saya yakin sebagian dari teman-teman semua belum mengenal saya. Ya maklum, bukan orang terkenal, bukan selebgram, dan juga artis TikTok. Jadi izinkan kawan-kawan semua, sebelum saya share screen nanti, saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berharap 1 jam ke depan sampai jam 9-an kalau nggak salah ya di flyer, kita ini ngobrol bukan seperti trainer sama audiens peserta atau bukan seperti guru sama murid, tapi sebagai sahabat. Nah, kalau seandainya sebagai sahabat kayaknya aneh banget ya ada orang mau nyimak Zoom meluangkan waktu dari jam 8 malam sampai jam 9-an, tapi nggak ngerti ini yang ngomong siapa gitu. Ini kalau seandainya di layar saya di sini ada Ayah Jufri. Saya juga Teh Saskia malah baru lihat ini wajahnya di saat ini di layar. Dan juga ada Bu Lia dari Magelang, Masya Allah, salam kenal. Dan juga teman-teman semua yang mungkin belum bisa open cam karena satu dan lain hal, nggak apa-apa, saya tetap apresiasi kawan-kawan pengen bergabung, tapi alangkah baiknya dan bahagianya kami apabila seandainya kawan-kawan semua suasana sitcom yang memungkinkan itu open cam lebih lebih asik kayaknya seperti itu. Kawan-kawan semua, saya Muhammad Rizky Akbar Soleh, 23 Mei berarti 5 hari yang lalu, usia saya
udah tidak lagi muda ya. Saya sudah memasuki usia 31 tahun ya. Jadi saya Allah kenal Akbar. sama Ayah Jufri, Bunda Hera itu dari tahun 2018. Jadi kalau sekarang 31 tahun dikurangin namanya 7 tahun yang lalu, berarti saya kenal Ayah Jufri kurang lebih di usia 23 tahun. Ya, 23 tahun saya kenal Ayah Jufri dan juga Bunda Hera. Teman-teman semua, tadi seperti yang di-spill sama Ayah Jufri, saya ini ngerasa beruntung di tahun 2018 kenal Steven, saking saya terobsesinya sama Steven pada saat itu, sampai-sampai yang tadi Ayah Jufri sampaikan ya, saya coba meneliti skripsi yang saat itu kata dekan saya, kata kaprodi saya, baru pertama kali kayaknya di Cirebon gitu tuh ya, ada orang skripsi tentang SDM tapi berlandaskan Steven. Bahkan pengujinya juga belum tahu Steven apa. Jadi pada saat itu malah saya ikut syiar di kampus seperti itu. Jadi saya punya background pendidikan S1-nya manajemen sumber daya manusia, kawan-kawan semua. Tapi karena Steven itu menjadikan diri saya ini memiliki kesempatan masuk ke corporate untuk ngurusin sebagai HR. Ya, di sini guru-gurunya kita semua kan salah satunya di Karakter Academy ada Kang Monde ya, dan sama juga kayak saya nih orang intuiting sama kayak Ayah Jufri. Dan juga selain ke dunia corporate profesional, saya masuk ke dunia pendidikan tuh dalam rangka seperti saya senang sharing knowledge ya, sharing wawasan ke SD, PAUD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di saat saya memiliki kesempatan untuk edukasi Steven ini, kawan-kawan semua, saya nemu satu pola yang di situ saya ternyata menemukan satu secercah pandangan masa depan untuk diri saya sendiri. Yaitu apa? Saya ngerasa kalau saya pengen menaikkan kualitas sumber daya manusia, karena S1 saya adalah di SDM, itu mustahil sumber daya manusia bisa naik kualitasnya kecuali dimulai dari pendidikan. Jadi S2 ini saya hijrah, nggak lanjut ke manajemen sumber daya manusia, tapi saya S2-nya lanjut ke manajemen pendidikan. Dan Alhamdulillah, hadza min fadli Robbi, November di tahun 2024 yang lalu, baru setengah bulan, saya diizinkan sama Allah untuk bisa menyelesaikan S2 di manajemen pendidikan pada saat itu. Dan Alhamdulillah kawan-kawan semua, di bulan Mei ini saya bisa bertemu dengan kawan-kawan yang saya berharap nanti dari apa yang saya sharingkan, tentu apabila seandainya ada kekeliruan, kekurangan dan kesalahan, saya sangat open mind ya untuk terbuka. Karena bagi saya Ayah Jufri, kalau orang intuiting itu pengen naik kelas, itu nggak boleh pikirannya tertutup ya, harus terbuka dengan segala macam pandangan, persepsi dan perspektif sudut pandang orang, karena dari situlah seorang intuiting bisa assembly ya, bisa merakit dan memiliki gagasan yang lebih baru lagi, lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Jadi itu kawan-kawan semua ya, jadi barangkali nanti next kita bisa silaturahim secara langsung, mudah-mudahan teman-teman bisa menyapa saya karena di sini saya open cam ya. Jadi nanti jangan jangan sungkan untuk menyapa saya. Jadi itu singkat perkenalan dari saya. Saya izin share screen kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita sampai dengan berapa jam ke depan bisa lancar ya seperti itu. Saya pengen tes dong, apakah layarnya kelihatan di gadget atau laptopnya kawan-kawan semua? Boleh di kolom chat ya kawan-kawan ya. Kelihatan? Aman ya? Baik, Masya Allah, makasih. Teman-teman semua, izin ini sedikit profil dari kami, Tahadus bin Nikmah. Kami diizinin sama Allah memiliki ngerintis sebuah gerakan kecil atau sebuah komunitas kecil atau sebuah rumah pembelajaran yang kami sebut Learning House. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu klik di Google Map, Learning House and Steven Cirebon, ya, itu ada ujung-ujungnya ada Steven tuh. Nah itu adalah alamat rumah kami ya. Dan kami juga diamanahi bersama Ayah Jufri sama Bunda Hera sebagai trainer PPA Institute. Dan ada juga, Alhamdulillah, kami ada majelis namanya Halaqah Lentera Hati. Jadi dalam satu pekan itu ada
2 majelis untuk umum. Besok hari Kamis itu majelis kita pembahasan tadabbur Quran dari jam setengah 10 sampai dengan jam 11, dan hari Ahadnya pembahasan fikih. Dan di luar daripada itu, saya juga dititipin sedikit ilmu termasuk dari founder Steven, yaitu namanya Ayah Farid Poniman. Mudah-mudahan ngomongnya saya di depan layar juga ini jadi amal jariah beliau, karena salah satu sumber materi ilmu saya di dalam Love and Marriage itu saya ngambil dari Ayah Farid Poniman. Saya ngambil Steven tematik couple dari beliau langsung, talaki, dan Masya Allah beberapa bulan setelah saya ngambil langsung, beliau juga dipanggil pulang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seingat kami, Ayah Farid Poniman itu mau ngisi tematik terakhir, ya, sebelum nanti katanya ngisinya untuk orang-orang yang pengen jadi trainer atau solver saja, tidak untuk tematik secara luas seperti itu. Dan alhamdulillah kami masih kebagian ngambil ilmu daripada beliau secara langsung. Hari ini juga Masya Allah tenang sekali. Tadi saya diminta sama Teh Saskia ya, minta share namanya materi dan segala macam. Saya belum bisa nge-share karena jujur kawan-kawan hari ini cukup hektik. Tadi saya habis uji kom Master Trainer BNSP. Jadi ini buat materi itu uber-uberan itu. Jadi intuiting banget ya, last minute banget karena hari ini juga ada jadwal yang sudah terjadwal jauh-jauh hari juga, dan alhamdulillah lulus kompeten untuk jadi master trainer dari BNSP, dan juga beberapa namanya yang teman-teman bisa baca di layar. Nah, kawan-kawan semua, singkat saja langsung, saya pengennya nanti kita diskusinya lebih banyak gitu tuh ya. Tema malam hari ini kan rise from ignorance, ya. Bangkit dari ketidaktahuan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari kejahiliahan. Kalau kita ngambil big picture-nya, ya gambaran besarnya, sebagaimana seorang intuiting itu harus mengambil daripada gambaran besar seperti itu, di namanya sebelum ngomongin step by step, sebelum nge-breakdown, orang intuiting itu kan melangit. Nah, maka orang intuiting itu harus tahu big why-nya. Kenapa bahwasannya di saat zaman ini, tahun 2025 misalnya, masih banyak orang yang tidak tahu dan terpuruk daripada kebodohan. Sebenarnya bodoh itu lahir dari mana? Nah, kan katanya orang intuiting harus punya karya, ya. Maka mungkin nggak setiap karya itu harus berbentuk, ya. Karya itu adalah segala sesuatu yang bisa manfaat walaupun bentuknya secara nyata nggak ada. Nah, hari ini saya pengen coba nge-breakdown dari hasil perenungan kami sebagai orang yang memang konsen di dunia pendidikan dan sebagai promotor aktif Steven, apa sih sudut pandang intuiting yang harus dilakukan saat zaman ini agar kita ini bisa bangkit, ya, bukan cuman bangkit secara individu tapi bangkit secara komunal, kolektif, bersama-sama, bareng-bareng. Nah, maka pertama kita harus tahu kawan-kawan bahwasannya ada dalam hadis Nabi, ya, kita harus tahu landasan setiap manusia itu lahir ke dunia dari rahim ibunya itu terlahir dengan dalam keadaan fitrah, ya. Dan fitrah manusia ini nggak ada yang bodoh, ya. Makanya kan kita kan kalau dalam Steven tuh sering ada gambar yang di situ quote-nya Mamang Albert, ya. Kata-katanya Albert Einstein yang everybody is a genius. Setiap orang itu cerdas, tapi kalau kita mengukur, ya, kecerdasan ikan dengan cara manjat pohon, kan kurang lebih seperti itu, maka kita ini telah mengukur atau sesuatu yang bukan dengan tolak ukurnya. Kita nih telah mempercayai sesuatu yang bodoh seperti itu. Tandanya kawan-kawan semua, ketika kita tahu di zaman ini ternyata fitrah kita itu bukan seorang yang tidak tahu, fitrah kita ini bukan orang yang bodoh, fitrah kita ini bukan jahiliyah, maka ada keadaan di mana kenapa saat ini banyak di antara kita yang terjerumus dalam pekat dan gelapnya kebodohan itu. Ya, kalau zaman dulu disebutnya dark age, ya, zaman kegelapan.
Di saat zaman kegelapan itu, terkenalnya Eropa yang gelap. Sinar itu, cahaya ilmu itu lahirnya dari mana? Dari tengah pusat kekhalifahan Abbasiyah. Jadi dulu di Baghdad, di Irak, itu pusat ilmu dari segala ilmu ada di situ. Bukan cuma ilmu agama, bukan ilmu filsafat, sampai dengan ilmu matematika, kedokteran, dan segala macam. Semuanya ada dalam dunia Islam. Sekarang kita lihat, kebalikan kawan-kawan semua. Dan saya mengajak di sini, ya, semua orang yang memiliki personality genetik dan tahu personalitinya, wabil khusus orang intuiting, nggak boleh seneng statis bahwasannya ngerasa puas dengan keadaan yang ada. Karena orang intuiting harus senantiasa dinamis, memiliki inovasi perubahan. Ya, maka dari sini kawan-kawan semua, ketika kita tahu bahwasannya keadaan kita fitrah ini bukan adalah orang yang bodoh, makanya ada pertanyaan, terus lahirnya dari mana nih Mas Rizky? Kebodohan itu lahirnya dari mana? Ya, maka kita jawab, kawan-kawan semua. Setelah kita breakdown, yang pertama alasan lahirnya kebodohan itu hadir di tengah-tengah kita karena tidak adanya akses ilmu dan pendidikan bagi sebagian orang. Oh jelas, Ayah Jufri di Bekasi, dekat dengan Jakarta. Saya di Cirebon, salah satu kota juga besar di Jawa Barat. Teman-teman di Magelang, kotanya besar. Saya di Jawa besar. Tapi punten teman-teman semua, bagaimana saudara-saudara kita yang misalnya di Papua sana? Ya, saya misalnya ambil contoh kawan-kawan semua. Ada rekrutmen bersama BUMN tahun ini. Dibuka itu 3 kloter, 1 kloter reguler, 2 untuk orang disabilitas, yang ketiga orang asli Papua, OAP. Itu untuk orang-orang reguler, kawan-kawan semua. Itu minimal nilai kemampuan dasarnya 65. Tapi orang asli Papua yang pengen masuk BUMN, nilai 48 saja udah lulus. Ya, kita bisa lihat di sini kawan-kawan. Tandanya apa? Standar kepintarannya itu berbeda. Kenapa standar kepintarannya berbeda? Karena untuk mengakses ilmu dan pendidikan antara orang yang hidup di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi, itu masih jauh lebih baik dibanding saudara-saudara kita yang barangkali kurang beruntung di Papua sana. Jadi kita harus tahu dulu, kalau ada satu kebodohan pada suatu kaum, pada suatu daerah, itu adalah PR pemangku kebijakan, pemangku pemerintahan, yang harusnya menghadirkan akses ilmu dan pendidikan di situ. Ya. Tapi ada kok Mas Rizky, kotanya kota besar, tinggalnya di Jawa. Tapi ternyata dia bodoh juga, padahal ada ilmu dan pendidikan. Ketika ilmu dan pendidikan ada, tapi kok bodoh juga sampai ignorance, dia nggak tahu apa-apa. Karena orang tersebut nolak ilmu dan kebenaran. Ya, hati-hati kawan-kawan semua. Orang bodoh itu bukan orang yang nggak bisa mikir. Terkadang ada orang bodoh juga yang tahu dirinya tidak tahu, tapi sok tahu. Ya, makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, orang sombong tuh ya bukan orang yang pamer harta, ya, bukan orang yang pamer bawa mobil keren, bukan. Orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain. Yang kedua apa? Yang menolak kebenaran. Maka kalau seandainya ada yang pengen tanya, Mas Rizky, tolong dong resep saya untuk jadi bodoh gimana? Gampang, salah satu resepnya. Anda jadi orang yang sombong dan nggak mau belajar. Merasa puas, saya sudah S1, saya sudah S2, wah saya sudah sertifikasi BNSP, wah jabatan saya di kantor saya udah tinggi, top manajemen. Anda ngerasa sombong, saat itu juga ilmu Anda stuck di situ. Makanya saya tadi open di saat mukodimah di awal, orang yang paling nggak boleh nyaman dengan kondisinya saat ini, khususnya tentang ilmu dan pengetahuan, this is intuiting. Ya, bagi saya orang intuiting puas dengan pengetahuannya, puas dengan keadaannya, nggak mau belajar lagi. Saya yakin karyanya stuck. Ya, nulis buku nggak bisa, ngebuat sistem manajerial nggak mampu, buat karya seni juga nggak tahu, kehabisan ide dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia udah ngerasa puas. Jadi hati-hati dengan penyakit nolak ilmu dan kebenaran. Ya, apalagi misalnya orang-orang intuiting yang misalnya ngerasa orang atas, kan orang intuiting katanya orang atas.
Oh, berarti kalau ini orang bawah aman dong, Mas Rizky. Orang sensing, orang feeling segala macam aman. Orang intuiting saja yang suka ilmu nggak boleh sombong, apalagi orang bawah harus lebih giat lagi belajarnya. Seperti itu ibaratnya. Nah, ada nggak orang yang dapat akses ilmu pendidikan, dia juga nggak nolak ilmu dan kebenaran, tapi dia bisa bodoh juga? Oh, tentu ada kawan-kawan semua. Yaitu siapa? Orang yang males untuk belajar. Jadi satu nggak dapat akses, dua nolak, ketiga males. Ya, kayaknya cukup ya sampai sini ya. Kayaknya kalau seandainya orang itu dapat akses pendidikan, dia juga nggak sombong, dia juga nggak males, kayaknya aman deh, nggak bodoh deh. Ya, dulu mungkin seperti itu. Ya, waktu zamannya belum ada konspirasi. Ya, tapi saat ini kawan-kawan semua, kita ini lagi dalam propaganda pembodohan. Orang yang konsen di dunia pendidikan yang bukan cuma sekilas melihatnya, pasti sadar bahwasannya saat ini kita ini lagi dipropaganda dalam kebodohan. Ya. Saya ini lucu nih kawan-kawan semua ya. Ini saya ambil sampel ketika saya ngisi kelas training di Bengkulu. Ya, saya ngisi pada saat itu setelah ngisi kelas PPA ya. Biasanya kalau ngobrol dengan panitia dan segala macamnya, saya ngobrolin masalah Steven. Itu IO-nya ngomong ke saya seperti ini, Mas Rizky, tahu nggak Mas Rizky? Ya, saya itu dosen loh, istri saya juga dosen, jadi dua orang ini di dosen semuanya. Ya, saya kayaknya kalau ngisi kelas kayak Mas Rizky dari pagi sampai dengan maghrib nggak bisa deh, walaupun saya ini seorang pendidik, kadang 2 jam aja saya grogi gitu tuh. Boleh nggak Mas Rizky saya cerita sedikit? Silakan Bu, gimana? Saya nanya seperti itu. Beliau cerita, saya ini Mas Rizky sama suami saya S1-nya dapat beasiswa di Australia, S2 juga beasiswa di Australia, sampai anak saya lahir di Australia. Anak saya lahir di Australia sampai dengan kelas 2 atau kelas 3 SD, kata beliau. Jadi dari awal bahasa Inggrisnya kuat, tapi Indonesianya dapat. Gitu tuh. Mas Rizky tahu nggak? Anak saya itu, gitu tuh ya, anak saya itu di Australia-nya selalu ranking 3 besar. Edukasinya, literasinya bagus, nyaman di sekolah. Tapi begitu saya udah selesai S2-nya, kerja saya juga sudah habis waktunya di Australia, saya balik kampung ke Bengkulu. Saya bawa anak saya ini yang lahir di Australia untuk sekolah lanjutin di Bengkulu. Mas Rizky tahu, begitu anak saya sekolah di Bengkulu dari kelas 3 sampai dengan kelas 5, ranking 20 aja enggak. Ini orang tuanya pendidik semua kan seperti itu. Saya nanya, ya emang kenapa Bu kok bisa kayak gitu? Karena anak saya waktu di Australia belajarnya itu terarah cukup 5 mata pelajaran. Begitu sampai Bengkulu, anak saya yang masih SD dijejelin 17 pelajaran. Beliau langsung ngomong ke saya, beliau sudah doktor, ya ibaratnya, ngomong ke saya seperti ini. Di luar sana Mas Rizky, orang itu belajar dicetak untuk jadi pakar dan profesional. Di Indonesia ini dicetak untuk jadi serba bisa karena pengen jadi pekerja. Kira-kira teman-teman sepakat nggak dengan kayak gitu? Makanya kan ini mohon maaf ya, jadi PNS nggak buruk kok. Jadi PNS nggak dosa. Kerja di perusahaan juga nggak dosa. Bagus juga kok untuk jenjang karir. Tapi kalau kita bandingkan, kenapa orang sekolah cita-citanya pengennya langsung jadi pegawai semua 80%. Jarang ada tuh yang mungkin nggak punya modal pengen lanjut ke wirausaha, nggak ada. Kecuali dia yang punya orang tua usaha, pengen nerusin usaha. Tandanya apa? Memang kita didesain untuk jadi pekerja. Ini propaganda kawan-kawan semua. Kalau seandainya kita nggak berbenah, orang-orang intuiting yang memiliki wewenang, baik itu dari eksekutif di pendidikan atau di DPR sebagai legislatif, kalau ternyata tidak melihat bahwasannya adalah sesuatu yang perlu dibenahi dan ngerasa semuanya penting, ingat kawan-kawan semua. Ketika seseorang merasa semuanya penting, maka hakikatnya tidak ada satupun yang penting. Ya. Maka harusnya anak-anak kita yang 17 pelajaran ini dikompres. Kelas 1 sampai kelas 3 harusnya belajar apa dulu. Kelas 4 sampai 6 apa. Ini semuanya di sana udah.
Saya masih ingat itu. Saya SD bahasa Cirebon ada, bahasa Sunda ada, bahasa Indonesia ada, Inggris ada, bahasa aja ada 4. Masih kelas 1 SD. Ya udah, wala salam wala kalam. Tuh, betul ya kata Bu Purwanti ya. PNS aja dituntut serba bisa. Ya, siap nampung tugas apapun. Jabatannya struktural, tapi bisa fungsional untuk apapun, Bu ya, seperti itu. Ini kan what's wrong? Ada yang salah di kita. Ya, sadar nggak kita ini salah? Ya, kalau kita tidak mengamini ini sebuah kesalahan, kita akan sulit bangkit. Ya. Ketika propaganda kebodohan ini ada, mau tidak mau kawan-kawan semua akan terbentuk lingkungan sosial dan budaya yang mengamini bahwasannya segala sesuatu yang salah itu benar. Ya, contoh nih kawan-kawan semua ya. Saya ini nggak di pesantren dulu kecilnya. Ikut pesantren tuh cuman pesantren kilat saat Ramadan. Itu gara-gara depan rumah saya masjid. Tapi sampai dengan detik ini saya hafal 25 Nabi dan Rasul. Padahal nggak pernah ngafalin lagi. Belajarnya cuma di pesantren kilat. Tapi mengenang. Karena masa kecil itu otaknya itu nyimpen memorinya bagus. Saat ini berapa banyak anak kita, termasuk saat ini yang kita nyimak nih, ada berapa orang nih? Ada 35 orang. Kira-kira kalau disuruh hafalin 25 Nabi dan Rasul sama ngafalin lirik statue-statue, kira-kira lebih mudah hafal mana? Atau nggak usah statue-statue deh. Ya, lagu Jumbo gitu tuh ya. Lagu Jumbo. Ya. Nah, ketika kita membiasakan, oh wajar kok anak saya bisa joget-joget, wajar kok anak saya statue-statue, karena di setelnya kayak gitu semua. Kita membiasakan sesuatu yang salah sampai akhirnya kesalahan itu jadi benar dengan sendiri. Itu kenapa? Karena propaganda kebodohan. Dan ini disebutnya lingkaran setan, kawan-kawan semua. Ayolah, kita kan di sini lagi webinar, Masya Allah, Steve Karakter Academy mempersembahkan bulan pendidikan. Minimal kalau kita bukan guru, kita bukan dosen, kita bukan trainer, kita bukan motivator, jadikanlah diri Anda pemimpin dan Andalah guru kepala sekolah bagi anak-anak Anda. Kita harus punya tekad seperti itu. Ya, gimana pengen rubah yang lebih luas? Kalau kita sendiri, ya masa bodoh. Ya, coba kawan-kawan, mohon maaf ya. Kita di sini promotor Steven. Paham sensing harus gimana, thinking kudu gimana, intuiting gimana, feeling gimana, insting gimana. Tapi diri kita sendiri melanggar sesuatu yang sebenarnya kita tahu treatmentnya itu gimana. Kalau orang sudah dikasih ilmu saja tidak dimanfaatkan, berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azinanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya apa? Kalau ilmu Steven ini kita manfaatkan untuk bisa mengentaskan ignorance, ketidaktahuan, kejahiliahan, Allah akan tambah ilmu Steven kita, tambah ilmu psikologi lainnya, tambah ilmu wawasan lainnya. Tapi ilmu Stevennya dapat, udah WSL 1, WSL 2, begitu jadi promotor, niatnya cuma untuk bisnis, nggak mau ngedukasi orang. Jangan jadi oknum kayak gitu kawan-kawan semua. Ya. Steven ini mungkin jadiin bisnis, bisa tools alat kita dapat revenue stream pendapatan. Tapi ingat di situ ada amanah dari Allah. Sudah dititipin ilmunya, begitu kita mengetesin Steven, klien kita harus dijelaskan A sampai dengan Z-nya. Itu hak mereka, kita harus jadi kewajiban. Jangan jadi oknum yang ngumpulin orangnya gampang, kita punya nama, begitu udah dites semua, bagiin sertifikatnya, kita hilang, nggak tahu kemana, nggak mau dijelasin. Ingat amanah ilmu. Orang mungkin karena nggak ngerti, ngerasa nggak rugi. Tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya, ini kita harus mirroring ya. Kita cermin bagi diri kita sendiri. Kita selama ini promotor yang amanah atau enggak? Gitu kawan-kawan semua. Next lah. Seru ya. Nah, sejarah membuktikan kawan-kawan semua. Apa sih sejarah membuktikan? Ya, ini intuiting banget nih. Ya, yang pertama adalah bangkitnya bangsa Arab itu melalui ilmu dan pendidikan. Jadi kalau seandainya kawan-kawan tahu, ya dulu di saat Nabi Muhammad SAW itu belum mendapat wahyu dan Arab itu masih jahiliyah, di dunia itu cuman dikuasain sama 2 kerajaan besar. Ya, di barat ada Romawi, ya, di timur ada Persia, di tengah-tengahnya Jazirah Arab. Tidak disentuh Romawi, tidak disentuh Persia. Padahal di daerah lain, Romawi dan Persia perang terus memperebutkan kekuasaan dan wilayah. Tapi pertanyaannya kawan-kawan semua, kenapa Arab ini nggak disentuh? Romawi nggak mau ngambil padahal bisa. Persia nggak mau ngambil padahal bisa.
Jawabannya satu. Karena Romawi dan Persia melihat Arab pada saat itu, sumber daya alamnya kagak ada, SDM-nya bodoh-bodoh semua. Jadi ini bangsa terpinggirkan, wilayah terpinggirkan. Minyak itu kan, Arab itu baru jadi negara minyak sekarang-sekarang. Begitu ada pengeboran minyak dan teknologinya udah ada. Dulu zaman Rasulullah, kagak ada minyak, air aja susah. Udah mana kagak ada sumber daya alam, tempatnya gersang, orangnya bodoh. Tapi lihat kawan-kawan semua, begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah dari Allah, apa firman pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tandanya apa? Perintah pertama itu berkenaan dengan ilmu dan pendidikan. Baca. Jadi bangsa Arab itu bisa sampai mengalahkan Romawi dan Persia dimulai dari baca. Yang tadinya bodoh dipinterin, yang tadinya terpuruk diedukasi, yang punya anak bayi perempuan dibunuh dikasih tahu kemuliaan perempuan, yang dulunya nyembah berhala, yang berhalanya dibuat sendiri dari korma, begitu lapar kormanya dimakan, berarti Tuhannya dimakan, dikasih pemahaman. Itu apa sih kawan-kawan semua? Ilmu pendidikan. Ya, maka ini something big kawan-kawan semua, sesuatu yang besar yang tidak bisa kita remehkan. Ya. Yang kedua, ya, Palestina, coba bayangin kawan-kawan, direbut, ya, dimerdekakan sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sampai 100 Hijriah masih milik Islam, 200 Hijriah masih milik Islam, 300 Hijriah milik Islam, 400 Hijriah terakhir direbut sama pasukan Salib. Ya, teman-teman mau tahu kenapa? Kenapa pada saat itu pasukan Salib bisa merebut Palestina, ya, yang sampai kita kenal dengan Perang Salib. Padahal dulu Eropa lagi miskin. Bangsa Islam, umat Islam punya dua khalifah besar. Satu di Baghdad, Irak, satunya di Andalusia, di Eropa. Jadi ini pasukan Salib di Eropa ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Jangankan pengen ngerebut Palestina, pengen gerak aja susah. Dulu orang Kristen tuh seperti itu kawan-kawan semua. Ya. Tapi kawan-kawan semua, karena kebodohan umat Islam sendiri yang mengenyampingkan ilmu, menjadikan pada saat itu bangsa Nasrani bisa merebut Palestina. Dijajah, berdarah. Tapi kawan-kawan, kalau kawan-kawan baca sejarahnya, saya ada bukunya setebal ini, ya, nggak nyampe 80 tahun, Palestina terbut lagi dengan panglima perang yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita cuma tahu Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang. Padahal siapa yang bisa nyetak generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu? Ya. Ini nama ulamanya sering disebut dalam Stephen nih. Apa itu? Imam Ghazali. Imam Ghazali langsung transformasi dunia ilmu dan pendidikan. Dilanjutin dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ilmu dan pendidikan. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dilanjutin lagi dengan ulama-ulama penerusnya sampai hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tandanya apa? Tidak mungkin ada pemimpin hebat, panglima perang hebat, orang-orang hebat kecuali didahului dengan transformasi ilmu dan pendidikan, pengetahuan. Yang ketiga, kawan-kawan semua, kita tahu sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Namanya Muhammad Al-Fatih. Kita cuma tahu Muhammad Al-Fatih itu begitu usia balik, nggak pernah yang namanya ninggalin sholat Qiyamul Lail. Kita juga tahu Muhammad Al-Fatih ini bisa naklukin Konstantinopel usianya masih 20-an tahun. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa Muhammad Al-Fatih memiliki visi yang besar, strategi yang terukur. Kita nggak tahu kalau seandainya beliau itu masih kecil, tekun dalam dunia ilmu dan pendidikan, sampai masih belasan tahun sudah bisa menguasai beberapa bahasa. Ya, ini di luar ngomongin spiritualitas. Ilmu umum, ilmu perang, sampai akhirnya pertama kali ada meriam yang sebesar alaihim, gitu tuh ya. Itu adanya zaman perangnya Konstantinopel, zamannya umat Islam. Ya, mengambil memerdekakan Konstantinopel. Tandanya apa? Ini ilmu kawan-kawan semua. Sampai kita saat ini ngomongin pendidikan, bisa merdeka ngomongin ilmu, sejarah bahkan merdekanya bangsa Indonesia dimulai dari bangkitnya kesadaran tentang ilmu dan pendidikan.
Jadi bagi saya, mohon maaf, bulan pendidikan ini, bulan kebangkitan nasional, harusnya bulan intuiting banget. Ya, jadi kalau seandainya intuiting yang kagak ngapa-ngapain di bulan ini, wah ini gimana ini? Ini kudu direvisi, ini diremedial ya. Yang remedialnya diri sendiri, nggak usah orang lain gitu tuh. Jadi kalau teman-teman baca sejarah singkat kawan-kawan, ini Indonesia tuh seru banget kawan-kawan. 1908 itu dibuat namanya Pendidikan Budi Utomo. Ya, wasilah adanya Pendidikan Budi Utomo dan juga tokoh-tokoh lain, Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya, itu memunculkan pendidikan yang inklusif yang bukan cuman elit saja yang bisa belajar, tapi membukakan mindset pada saat itu zaman penjajahan Belanda bahwasanya setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Setiap orang itu berhak mendapatkan pelajaran karena Indonesia tidak menganut kasta seperti orang Hindu di India. Ya, ibaratnya ada Brahmana, ada Kesatria, ada terus sampai yang paling bawah yang sampai tidak dianggap. Indonesia tidak menganggap itu. Sampai karena lahirnya 1908 ini, ya, lalu 20 Mei ini kita terkenal dengan Hari Kebangkitan Nasional karena mulai dari 20 Mei 1908, ya, orang-orang akhirnya terbuka dan memiliki pergerakan-pergerakan di setiap daerah dari jenjang level umur dan juga background daripada masyarakat itu sendiri. Muncullah 20 tahun kemudian, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, pemuda Jawa, pemuda Sumatera, pemuda Ambon, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kenapa mereka punya ikatan kuat sampai akhirnya dari Sabang sampai Merauke bisa merdeka 17 Agustus 1945, karena memiliki latar belakang penindasan yang sama dan dibuka mindsetnya dengan cara yang sama, kawan-kawan semua. Jadi ketika kita pengen bangkit, punten kawan-kawan semua, jangan pernah bangga Anda bangkit sendiri. Namun jadilah Anda yang bangkit dan membangkitkan. Jangan Anda menjadi orang yang soleh, tapi jadilah orang yang solih. Yang soleh untuk pribadi dan menyolehkan orang lain. Ya. Janganlah Anda menjadi orang yang ikhlas saja, tapi jadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dan membantu mengajak orang lain juga untuk bisa ikhlas. Itu baru namanya orang-orang intuiting, kawan-kawan semua. Jadi di sini ayo kita belajar hikmah daripada dulu orang-orang pemimpin hebat itu walaupun mungkin basicnya beda-beda, hasil Stevennya barangkali gitu tuh ya. Tapi ada dari poin intuiting yang mereka ambil. Kita ambil contoh kawan-kawan, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kan di judgment-nya kan kalau versi Stephen insting kan. Bedanya kalau insting tuh serba bisa, serba nanggung. Kalau Rasulullah serba bisa dan serba sempurna. Nah, Rasulullah itu intuitingnya sempurna banget. Ya, karena melahirkan terobosan-terobosan di tengah orang yang mohon maaf level SDM-nya itu sangat di bawah banget kawan-kawan semua. Kalau orang SDM itu pasti pernah ngedenger kalimatnya Napoleon Bonaparte. Apa itu kalimat Napoleon Bonaparte? Satu pemimpin singa yang memimpin 1.000 domba itu jauh lebih baik dari satu domba yang memimpin 1.000 singa. Keren nggak kawan-kawan? Jadi kalau ada satu pemimpin, tapi pemimpinnya pemimpin beneran singa, walaupun prajuritnya itu domba semua, bodoh semua, itu domba-dombanya bisa dijadiin singa, kawan-kawan. Dengan treatment yang tepat. Tapi kalau satu pemimpin, tapi pemimpinnya cuma domba, palsu, dielu-elukan, tapi nggak punya kapasitas, nggak punya kompetensi, ya ibaratnya. Walaupun prajuritnya ada 1.000 singa, itu singanya mengembik semua itu. Ya, that's it's why inilah kenapa peran daripada intuiting harus bisa memberikan terobosan, jangan statis. Itu kawan-kawan semua. Next kawan-kawan semua, jadi kita nih sebagai orang intuiting harus mulai dari mana? Ya, kita harus mulai dari mana? Ya, kita bahas dari sisi intuiting berarti nanti kita ngebahas dari sisi pendidikan, inovasi kawan-kawan ya. Inovasi. Saya buat satu kalimat ini yang dari perenungan singkat saya
terkait kalau kita pengen ngebenahin pendidikan tuh harus mulai dari mana sih, gambaran besarnya itu, roadmap blueprintnya tuh apa, dari mana gitu kan. Kita kan harus masuk ke dalam diri dulu kawan-kawan. Saya punya guru ya, Coach Sony Abikim ya, mungkin sebagian teman-teman juga kenal gitu tuh ya. Beliau kan ngomong kayak gini, ketika kita memiliki masalah di luar, jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan adalah dengan cara masuk ke dalam diri. Jadi ketika kita ngeliat masalah di luar, jangan cari solusi di luar, tapi masuk ke dalam diri. Ketika kita melihat dunia pendidikan tidak baik-baik saja, orang intuiting jangan sibuk di luar. Tapi di luar itu dijadikan bekal untuk masuk ke dalam diri, rumuskan apa yang harus Anda bentuk. Ya, apa itu? Pendidikan terbaik menurut kami itu harus dimulai dari hati yang mengenal Allah, pola pikir yang mengenal diri, dan perilaku yang menyeimbangkan semuanya. Jadi perpaduan dari tiga, kawan-kawan semua. Yang pertama, hati yang mengenal Allah. Yang kedua, pola pikir kita yang mengenal potensi diri kita. Yang biasanya kalau di Stephen ini ada kutipan kalimat ya, siapa yang mengenal dirinya lebih mudah mengenal Tuhannya. Kurang lebih kan seperti itu. Kita harus tahu potensi diri kita. Ya, jangan sampai kita nggak kenal. Ya, kita nggak kenal ini kita padahal feeling hebatnya apa, kita thinking hebatnya apa. Padahal kalian semua adalah the best. Kita semua yang terbaik dari versi Allah untuk diri kita. Yang membuat diri kita tidak baik adalah diri kita sendiri. Nah, maka harus tahu ketika kita kenal sama Allah, hakikat kita hidup di dunia apa, dikasih bekal akal sama Allah untuk bisa memaksimalkan potensi kita, baru action nyatanya, perilaku kita harus menyeimbangkan semuanya. Jadi kalau seandainya saya punya metode tipis-tipisnya nih kawan-kawan semua, rumus pengen bangkit itu paksa, ya. Apa kawan-kawan? Paksa. Ya, itu singkatan kawan-kawan. Paksa tuh 5 huruf kan. Kalau Stephen kan 5 personality genetik. Ini paksa itu satu kata dari 5 huruf. Ya, tapi singkatan. P-nya itu adalah pray. Pray. Ya, apa itu? Orang yang pengen sukses, bangkit dirinya, rise from ignorance, dia itu harus pray. Maksudnya apa? Doa, bersujud, tauhid, yakin kepada Allah. Tawakal Allah. Ya, tadi pagi saya habis ngaji, ya memakai buku surrender gitu tuh ya. Bahwasannya berserah itu, tawakal itu bukan kegiatan pasif, tapi kegiatan aktif. Makanya orang kalau ngelihat actionnya bagus, pasti diawalinnya dengan tawakal. Jadi orang salah kalau ikhtiar dulu baru tawakal, itu salah. Orang yang benar itu tawakal dulu, baru ikhtiar, diakhiri tawakal lagi. Ya, makanya orang kalau pengen action, tawakal dulu. Yakin nih, saya ini memberikan kontribusi terbaik, tapi apapun hasilnya, atawakaltu ala Allah. Saya tetap kembalikan kepada Allah, sebab yang menurut saya baik, belum tentu kata Allah baik. Yang menurut saya kurang baik, bisa jadi menurut Allah baik. Jadi yang pertama, paksa itu, P-nya itu pray, kawan-kawan semua. Doa, tawakal sama Allah. Terus apa ya? A yang kedua, attitude. Orang kalau seandainya pengen sukses, bangkit daripada dirinya sendiri, pengen dihargai oleh sesama, lingkungan, kawan kerja, dan lain sebagainya, harus punya akhlak, moral, sikap yang baik, attitude-nya. Sopan. Ya. Guru dari guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bahkan beliau itu menganalogikan seperti ini. Kalau ilmumu nambah 1, akhlakmu harus nambah 2. Sebab kalau di dalam dunia kue, akhlak itu tepungnya, ilmu itu gulanya. Kira-kira kalau buat kue banyak tepungnya atau banyak gulanya? Ya. Ilmunya nyundul langit, akhlaknya nyungkur ke bumi, itu percuma itu. Ya. Jadi yang kedua adalah attitude, akhlaknya kudu bagus. Kak, yang ketiga, knowledge, wawasan. Wawasannya kudu banyak, kudu update, kudu tahu informasi, ya. Tahu ilmu, dari belajar, dari diskusi, dari sharing, semacam ini.
Padahal saya yakin ini model-model yang nyimak ini ya Jufri, terus ada kawan-kawan di sini. Itu kalau ngomongin kepintaran pasti lebih pintar dari saya. Pengalamannya juga lebih banyak ya, banyak yang lebih senior dari saya. Tapi karena teman-teman pengen membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, tawadunya kawan-kawan pengen ngedengar saya ngomong, itu Allah akan kasih ilmu lagi kepada teman-teman semua. Ya. S apa? PAK S. S itu skill, keterampilan. Percuma punya wawasan, tapi keterampilannya nggak ada. Percuma tahu ilmu, mau public speakingnya ngomongnya nggak bisa. Kira-kira ngomongnya gimana nanti nyampe ini? Percuma tahu wawasan, pengen nulis bukunya nggak ngerti cara ngerangkai katanya seperti apa. Makanya keterampilan itu penting. Public speaking, copywriting, skill namanya hard skill, soft skill, dan lain sebagainya. Dan A yang terakhir adalah action nyata. Harus ada aksinya. Bukan cuma wacana. Nah, ini teguran buat diri saya dan para intuiting di sini, baik intuiting introvert dan extrovert. Ya, wacana forever gitu tuh. Jangan sampai cuma hanya sekedar wacana. Orang intuiting itu kalau pengen ada karya harus ada action nyatanya kawan-kawan semua. Itu ya. Nah, dari sini kawan-kawan, ada 7 hal yang menurut saya ini hadiah saya di dunia pendidikan. Saya ngambil Magister Manajemen Pendidikan dari saya belajar di kampus 2 tahun dan saya masuk dunia pondok pesantren dan juga dunia pendidikan formal dari tingkatan PAUD sampai dengan universitas. Saya menganggap kalau pengen bertransformasi pendidikan kita bangkit dari ketidaktahuan, dari keterpurukan dan kejahiliahan di zaman ini, ada 7 hal yang mungkin bisa diterapkan. Ini kalau seandainya di sini ada ketua yayasan atau kepala sekolah, ini boleh diterapkan nih. Ya, ini nanti bisa di breakdown lagi kalau ngobrol dengan kami seperti itu. Yang pertama kawan-kawan semua dari 7 itu, saya ngomongnya value based education. Kalau orang pengen bangkit dari ketidaktahuan, pendidikan itu harus berbasis nilai dan karakter. Nilai ini saya ngambil dari 2, karakter ini ngambil dari 1. Ya, nilai itu apa? Nilai spiritualisme untuk sisi rohaninya, nilai nasionalisme untuk sisi kecintaan kepada bangsa dan negaranya. Nah, karakter itu diambil dari 1. Cukup bagi saya sebenarnya tools Steven ini bisa dipakai. Ya, karakternya apa, personality genetiknya apa, potensinya gimana, penerapannya gimana, evaluasi lagi. Jalanin lagi, evaluasi lagi. Improvisasi, evaluasi lagi, terus continuous, baru kita akan nemuin bagi saya pendidikan yang benar-benar secara nilai dan karakter itu akan, kalau bahasa Babeh Jamil itu, bukan terinstal, tapi terinstil. Yang udah diinstal dan nggak bisa di-uninstall lagi. Nempel di dalam diri. Ya, kebentuk polanya. Oh iya, ini gue banget Steven-nya. Oh, tapi walaupun saya tahu potensi saya seperti ini, dari sisi spiritual harus seperti ini nih. Saya juga nggak boleh nih. Sebab saya sebenarnya di dunia ini cuma cari bekal. Steven ini bekal saya, tool saya. Tapi tujuan saya menjadi hamba yang paling baik, diridhoi sama Allah. Harus kita cari dia. Seperti itu kawan-kawan semua. Jadi ini yang nomor 1. Ya, pendidikan berbasis nilai dan karakter kawan-kawan semua. Yang kedua, problem based learning, ya, yaitu pembelajaran berbasis masalah nyata. Ini yang bagi saya mohon maaf ya, tidak ada di dunia pendidikan kita saat ini. Kalau tadi yang pertama, sebagian lembaga, yayasan sudah menerapkan. Dan ada yang saya tahu memang sudah menerapkan. Walaupun mungkin toolsnya bukan Steven, tapi intinya berbasis karakter dan nilai. Ya. Yang problem based learning ini saya belum nemu kawan-kawan semua. Entah itu SMA, entah itu SMK, atau pondok pesantren, yang pembelajaran di dalamnya, kompetensi kurikulum diajarkannya, dilihat daripada masalah nyata yang ada saat ini. Ya. Jarang ada. Coba di mana kawan-kawan semua? Kadang ini mohon maaf ya, saya belajar manajemen SDM 4 tahun, S1, sarjana. Ilmu yang saya pelajari itu ilmu manajemen tahun 2005 misalnya kawan-kawan. Sedangkan saya belajar manajemennya di tahun 2018. Kira-kira dari 2005 ke 2018, managerial HR, human resource atau human capital, sistemnya sudah beda nggak kira-kira? Nah itu sudah beda. Ya ibaratnya. Ya. Kalau tingkat kuliah sudah ada mas, yang PBL sudah ada secara teori.
Ya, kenyataannya beneran diterapin atau enggak. Kita jujur-jujuran saja, kawan-kawan semua. Ya, jujur-jujuran saja. Tidak menyentuh sampai dengan benar-benar masalah nyata yang ada di masyarakat. Ya, sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Ya. Jadi bagi saya ketika kita pengen ngelihat orang intuiting ini pengen buat kurikulum pendidikan, kita harus bisa ngebuat turun ke lapangan dulu. Ya, kalau dalam dunia training itu dibuat TNA, ya, training need analysis. Ya, menganalisa kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat atau organisasi tertentu. Kadang kita nggak seperti itu. Ya, sampai saya tuh lucu ya. Waktu saya kemarin lagi S2 tuh, masih zamannya presiden yang sebelumnya. Itu ada kurikulum namanya katanya kurikulum merdeka. Ya, dari kementeriannya harusnya A, lari ke instrukturnya diterjemahkannya B, instruktur pusat lari ke Cirebon, cara ngejelasinnya C. Itu nyambung ke dosen bisa jadi D. Ya, tidak ada terintegrasinya. Kenapa? Karena kebijakannya top to bottom, dari atas ke bawah. Ya, bottom to up-nya jarang. Ya, ngambil aspirasi dari bawah permasalahannya apa, lalu digodok benar-benar, dibuat blueprint-nya, itu susah. Ya, makanya ketika tadi saya ngebahas sedikit tentang penaklukan Palestina, kawan-kawan semua, itu salah satu asatid itu ngomong ke saya seperti ini. Indonesia itu tidak akan benar pendidikannya selagi pendidikannya itu menjadi makmum dan politiknya itu jadi imam. Ya, sadar nggak kita kayak gitu lawan? Ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Siapa korbannya? Bukan cuman guru-gurunya, ya. Seanak-anak didiknya, ya. Itu akhirnya bingung sebenarnya tujuan kita belajar tuh goalnya apa? Karena ganti kepentingan politik, ganti kebijakan pendidikan. Tapi Indonesia bakal maju ketika benar-benar imamnya adalah pendidikan, makmumnya adalah politik. Ya, dari pendidikan ini nanti akan menghasilkan para politikus-politikus yang soleh, yang kompeten, yang amanah, yang bijak. Ya, kalau sekarang enggak, politikusnya ganti, kebijakan pendidikannya ganti. Ya, makanya pasti orang-orang yang jadi dosen, yang jadi guru itu banyak yang sering ngeluh tuh seperti itu. Harusnya imamnya adalah pendidikan, makmumnya adalah politik, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya, bagi saya kawan-kawan khusus dunia pendidikan ya, harusnya bangsa Indonesia ini punya roadmap yang jelas untuk misalnya 50 tahun ke depan. Ya, terserah namanya presidennya siapa, menterinya siapa, tapi roadmap yang sudah dibuat harusnya nggak boleh dirubah. Karena beda dengan ekonomi. Ekonomi itu kebijakannya diketok sekarang, besok berpengaruh kawan-kawan semua. Suku bunga dinaikkan 5%, pinjaman diturunkan sekian persen, besok langsung ngaruh ke mikro, ke makro. Tapi kalau pendidikan diketok saat ini, ngaruhnya 20 tahun ke depan. Makanya ngaco kalau seandainya pendidikan ini ngegantinya itu bukan ngeganti strateginya, tapi ngeganti sampai ke rumus-rumus intinya, ya, ke dasar-dasarnya. Ya, that's its problem. Ya, ini sebuah masalah kawan-kawan semua. Intuitif harus jeli ngelihat ini. Yang ketiga kawan-kawan semua, pendidikannya di luar dari ngomongin karakter nilai dan juga kita ngomongin tadi masalah berbasis permasalahan, harus ada pendidikan yang sifatnya vokasi dan kewirausahaan. Jadi wallahu alam ya, apa ini saya subjektif tapi teman-teman boleh nilai sendiri. Saya ngerasa punten kawan-kawan semua. Anak SMK tuh lebih baik daripada anak SMA. Ini punten nih kawan-kawannya. SMK-nya apapun jurusannya. Sebab apa kawan-kawan semua? Orang SMK dibekali skill juga. Ya. Kalau anak SMA dibekali bahasa Inggris, Indonesia, matematika, fisika, anak SMK juga belajar itu. Ya, tapi SMK belajar elektro, listrik arus rendah, arus lemah, arus kuat, anak SMA nggak diajarin itu. Ya, kalau anak SMA ngomong saya bisa kuliah, anak SMK juga bisa kuliah. Maka bagi saya kalau seandainya teman-teman ini termasuk orang tua, ya, walaupun punya niatnya anaknya bukan jadi pekerja gitu tuh ya, dan pengen niat lanjutin kuliah gitu tuh, bagi saya SMK itu sebenarnya opsi yang bagus banget.
Ya, di luar misalnya kalau kita pengen ngomongin pondok pesantren karena pergaulan yang nggak bagus gitu tuh ya. Tentu juga kalau kita ngomongin SMK ya nggak boleh asal sembarang pilih sekolah. Masalah mutu dan kualitas itu dibalikin ke sekolah-sekolah sekolahnya masing-masing. Tapi kalau dari ngomong bekal pendidikan, ya orang yang punya bekal vokasi itu lebih punya bekal skill ya untuk kedepannya seperti apa. Nguliknya itu kreatifnya itu lebih besar daripada orang yang pendidikan umum biasa ya. Atau nanti kalau dia adalah seorang SMA maka harus punya jiwa melatih kewirausahaan. Nah sekarang biasanya sekolah-sekolah biasanya udah ada ngadain market day atau anak-anak siswa itu ngebuat segala sesuatu yang buat jualan dan segala macam kreativitas itu bagi saya baik seperti itu kawan-kawan semua. Next kawan-kawan semua, ini nomor 4 kalau nggak salah. Terus pendidikan itu bagi saya sebagai orang intuiting kalau pengen transformasi dan bangkit daripada keterpurukan harus di zaman ini itu digitalization of education and equal access. Pendidikan digital dan akses yang merata. Ya, apa itu pendidikan digital? Jadi nggak boleh ya kalau orang tua kita mungkin nggak ngerti Zoom itu wajar. Tapi kalau seandainya zaman ini anak kita udah SMP, ya kalau SD menurut saya mungkin belum perlu ya pendidikan yang harus lewat laptop seperti ini gitu tuh ya, karena harus memang didampingi itu lebih baik. Tapi kalau udah model kayak SMP, belajar via YouTube, e-course, ikutin Zoom, webinar seperti ini, itu adalah sebuah nilai plus asalkan masih dalam tahap pendampingan, tidak dilepas begitu saja. Dan juga equal access, akses yang merata untuk bisa diterima, diambil, karena kita ngomongin digitalisasi, otomatis kecepatan internet yang bisa diakses oleh seorang semua masyarakat yang ada hidup di Indonesia, baik di timur, di barat, seperti itu. Nah ini kan kalau kita ngelihat terobosannya Intuiting itu misalnya ada Starlink, ya pengen di tengah laut pun, di atas gunung pun, nggak usah namanya make fiber optik udah bisa akses internet. Bawa aja Starlink sama genset misalnya gitu tuh ya, nyalain ada satelitnya bisa internetan. Nah, itu bagi saya sangat membantu sekali seperti itu. Oke ya, kawan-kawan semua, yang nomor 5 saya percepat saja biar kita bisa banyak ngobrolnya. Ada namanya triple helix model. Ya, pendidikan yaitu kolaborasi antara sekolah, masyarakat dan industri yang sesuai dengan visi bangsa kita ini mau dibawa kemana. Ya, saya ambil contoh kayak gini deh kawan-kawan semua. Singapura itu negara kecil, sumber daya alam nggak punya. Tapi kenapa kaya kawan-kawan semua? Karena visi bangsanya jelas dan antara sekolah, masyarakat dan industri itu kolaborasi, nggak jalan sendiri-sendiri. Ya, ini kan misalnya ini contoh ini lucu kawan-kawannya. Saya ambil contoh lucu misalnya apa ya? Industri misalnya contoh. Kebutuhan industrinya adalah saat ini bangunan itu modelnya itu pakai UPVC, ya plafonnya udah nggak ada masalah pakai GRC, nggak ada plafonnya pakai gipsum. Misalnya saat ini udah keren-keren, alat-alat bangunannya masih bagus. Tapi sekolahnya misalnya masih ada sekolah jurusan di SMK saya misalnya konstruksi kayu gitu tuh. Padahal udah jarang banget orang itu bener-bener kerja di kayu, industri kayu, kecuali memang daerah yang terkenal mebel, misalnya Jepara. Tapi ada industri kayu, kawan-kawan semua. Ini berarti antara kebutuhan industri, visi, dan pendidikan di sekolah, itu nggak kolaborasi. Ya, jalan masing-masing. Ya, dan kita nggak boleh seperti itu. Kita ngelihat saat ini industrinya apa sih yang lagi maju. Ya, oh industrinya wisata halal. Berarti orang kalau seandainya pengen vokasi di bidang ibaratnya wisata, tourism, seperti itu. Apa nih? Orang-orang nih kenapa turis domestik nggak mau datang ke Bali nih? Oh, ternyata di Bali musolanya terbatas. Oh, ternyata di Solo ada orang jualan ayam padahal haram, ditulisnya halal, sampai viral dulu ketahuan dan segala macam. Itu mencoreng tuh. Mencoreng daripada tempat wisata Solo itu sendiri, kasus yang baru-baru viral. Nah, ini nggak benar, kawan-kawan. Nah, perlu adanya triple helix model.
ya. Baik dari atas dulu, visi bangsa ke depannya apa, ngelihat di masyarakat kemampuannya gimana, diterusin ke sekolahnya namanya dengan kebutuhan industrinya dikasih tahu. Jadi kalau seandainya teman-teman ngikutin ya kerja saat ini kawan-kawan, ya tempat tetangganya Ayah Jufri lagi viral ya, Cikarang tuh ya. Lowongan kerjanya 2.000, yang datang 25.000. Gimana? Itu kan lagi viral kan. Saya tweeting informatif nih, tahu kemana-mana ya. Lowongannya 2.000, yang daftar 25.000. Terus ada orang ngomong kayak gini, saya pengen ngelamar dari RBB BUMN nih, tapi jurusan saya ternyata nggak masuk. Klasifikasinya harus jurusan ini. Lah jurusan saya nggak ada satupun di sana. Header. Kenapa ada jurusan di sebuah sekolah, kampus, kalau ternyata di industrinya nggak dibutuhin? Yang salah siapa kawan-kawan semua? Ya, ini saya pengen nyampaikan di sini ya. Kita harus amini kawan-kawan semua. Di US, Amerika, ya biaya pendidikan tuh mahal. Tapi lulus dari universitas di US itu udah dapat jaminan kerja kawan-kawan semua. Kalau tidak dapat kerja itu garansi pendidikannya. Kenapa? Karena memang modal yang dikeluarkan untuk kita sekolah kuliah ya itu garansi dari kampusnya memang bakal kepake ilmunya di dunia kerja. Di Cina ya di Cina gitu tuh ya. Kerjaannya nggak bisa milih. Sosial ya, karena kan sosialis. Tapi pendidikannya di cover sama pemerintah. Di Indonesia, pendidikannya nggak di cover pemerintah, biayanya mahal, begitu keluar, susah cari kerja. Ya, something big. Ya, ini sesuatu yang berat ini, yang sesuatu yang besar ini, wrong way. Ya, kita harus mau namanya mereview perjalanan kehidupan kita dalam berbangsa. Ya, orang-orang promotor Stephen karakter akademi ya harus menjadi pelopor perubahan, transformasi dunia pendidikan di hari kebangkitan nasional ini di bulan Mei. Ya, triple helix model. Ya, kita harus tahu dengan istilah itu. Yang keenam, kawan-kawan semua, pendidikan yang berbasis inovasi dan terus adaptif. Ya, inovatif itu kan inovasi yang terus adaptif. Terhadap apa? Multikultural. Ya, multikultural itu apa sih? Ya, global. Ya, harus mau kalau seandainya kita ini nggak jago kandang. Orang Cirebon harus berani merantau keluar. Dari orang luar negeri mau masuk ke Indonesia kita terbuka melihat budaya baru. Walaupun tetap harus ada resisten. Virus-virus yang sekiranya bisa ngerusak daripada nilai-nilai nasionalisme kita, spiritualisme kita, ya kita halang, kita blok. Tapi yang bagus-bagusnya kita ambil. Termasuk mindset. Ya, jangan pikiran primitif. Di sebagian daerah di Indonesia masih primitif segala macam gitu tuh ya, budaya misalnya setel sound keras-keras gitu, ngeganggu ketertiban umum, ngerusak kaca rumah gitu tuh ya, dikasih tahu nggak mau misalnya, ya itu kan kita nggak mau terbuka yang seperti itu ya. Jadi kita harus terus inovasi. Apa sih lebihnya bangsa kita dibanding bangsa mereka, apa sih lebihnya bangsa mereka dibanding bangsa kita gitu tuh ya. Presiden Prancis baru datang ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Bentar lagi pengen ada 100 tahun hubungan Indonesia diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis, misalnya seperti itu. Kita ngelihat nih, ini presiden kita kerjasama di Prancis mau diambil dari bidang apanya? Oh, bidang ini, cara pemikiran bebas, iya ngeblangsak nanti Indonesia. Ya, ibaratnya. Oh, mungkin kalau pengen ngambil di Prancis untuk urusan model tata busana fashion, oh barangkali misalnya. Itu bisa diambil dari dunia seninya, tapi harus tetap disesuaikan dengan budaya ketimuran kita di Indonesia. Kalau kita ngambilnya asal sekedar ngambil, jangan-jangan multikultural ini malah jadi serangan balik buat bangsa kita. Ya, ini pemangku daripada pemilik dunia pendidikan harus jeli melihat itu. Kita pengen studi banding dengan pondok pesantren A dengan namanya universitas B. Tapi kita nggak ngerti, pengen ngebandingin mereka tuh mereka bagusnya apa. Oh, berarti kita ada yang salah. Kudu kita tahu dulu sebagai pemimpin dunia pendidikan, dibandingin kita mau compare ke sana tuh bagusnya apa, baru yang bagus-bagus diambil. Kalau kita nggak punya namanya barrier-nya, penghalangnya, ya hati-hati. Yang jelek masuk, yang bagus masuk. Kalau yang paling banyak masuk yang jelek, ya kita berarti
rugi sebagai bangsa ini. Seperti itu kawan-kawan. Dan terakhir kawan-kawan, sebelum kita open sesi diskusi, ya, yaitu 6 gerakan tadi bagi saya itu juga kurang sempurna kalau kita nggak buat gerakan namanya critical literacy movement. Gerakan literasi kritis. Ya, saya husnuzon tidak ada satupun orang di sini dari 34 orang yang kalau baca berita cukup dari judul saja, nggak dibuka beritanya, tapi bisa ngambil kesimpulan. Utamanya misalnya orang sensing, ya mohon maaf. Orang sensing kan misalnya pragmatis gitu tuh ya. Wow, ini kayak gini, ini salah nih. Ini artis ini yang salah istrinya ini nih. Padahal apa namanya suaminya baik, ganteng, soleh, tapi istrinya nggak tahu syukur. Buka berita belum tapi udah bisa nyimpulin. Itu nggak boleh. Ya. Dan berlaku untuk semua, bukan untuk sensing saja. Ya apalagi misalnya orang thinking, orang orang intuiting, kok modelnya kayak gitu. Kita berarti gagalnya gagal banget kawan-kawan semua. Gagalnya gagal banget. Orang yang harusnya paling kritis, yang harusnya paling banyak baca, pengen tahu banyak wawasan, tapi bisa menilai dengan pragmatis. Ya, kalau sensing, walaupun itu mungkin kekurangan, masih diwajari, dimaklumi. Ya seperti itu, walaupun harus naik level. Tapi kalau kita tipikalnya tidak kritis, literasi kita rendah, gitu tuh ya, kita tidak bisa menjadikan dunia ini lebih berwarna. Ya, padahal katanya intuiting itu ada di dunia untuk membuat dunia lebih berwarna. Ya kalau intuitingnya yang nggak kritis, warnanya cuma hitam putih, kawan-kawan. Cuman abu-abu. Jadi kalau kita pengen menjadikan dunia ini penuh dengan pelangi yang positif, ya, bukan pelangi LGBT gitu ya. Jadikanlah diri kita ini benar-benar berwarna, yang mau siap mewarnai dengan keindahan, mewarnai dunia dengan pembaharuan, mewarnai dunia dengan kedinamisan. Ya, sebab monoton yang itu-itu saja menjadikan dunia ini suram. Itu saja dari saya, Muhammad Rizky Akbar Soleh, sebagai seorang promotor intuiting extrovert. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya balikan ke moderator saya, guru saya, Coach Ayah Jufri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Mas Rizky. Mohon maaf sebelumnya, saking merasa sudah dekatnya saya sampai lupa mengenalkan Mas Rizky tadi ya. Saking, saking udah akrab banget gitu ya, jadi udah lupa kalau Mas Rizky itu adalah salah seorang bagian dari tim trainer di PPA Institute juga. Beliau juga punya apa lembaga-lembaga lain juga ya. Dan ada juga kelas apa sekolah cinta gitu ya. Nah, teman-teman semua, jika ilmu psikologi membahas tipe manusia berdasar kepribadian atau sifatnya, maka filsafat ilmu meninjau manusia berdasar hakikat yang paling dasar manusia dalam konteks pengetahuan. Jadi korelasi antara kepribadian dan pengetahuan memang erat. Misalkan implementasi orang yang bijaksana dalam hal agama, maka nggak dipungkiri lagi bahwa orang tersebut hebat dalam ilmu agama gitu. Maka saya teringat dari materi Mas Rizky ini ya, eh, apa sebuah kutipan yang viral dari filsuf zaman dulu ya, bahwa yang pertama seseorang yang tahu di tahunya, ya kan, ada seseorang yang tahu di tidak tahunya, kemudian ada lagi orang yang tidak tahu di tahunya dan orang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, bingung kan? Jadi kalau kita bikin diagram itu ada orang yang tahu di tahunya, memang dia tahu gitu ya. Maksudnya orang yang mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dan mengetahui apa ya posisi peran dirinya, apa yang dilakukan atas pengetahuan tersebut, digunakan dan diimplementasikan, memberikan nilai tambah terhadap pengetahuan dalam masyarakat. Itu berarti dia tahu dan ditahunya. Tapi ada orang yang tahu tapi tidak tahu ya. Tahu yang tidak tahunya. Itu orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan tapi tidak tahu peran apa yang ia lakukan atas pengetahuan itu yang dia terima. Nah, ini apa namanya? eh, berimplikasi kepada tidak berkembangnya peradaban manusia kalau kita bicara lebih luas ya. Karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai pengetahuan tersebut dan tidak diregenerasikan kepada generasi selanjutnya ilmu tersebut. Lalu ada orang yang tidak tahu ditahunya, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tetapi berusaha untuk memberikan pengabdian kepada nusa bangsa, negara, agama apa ya. Nah, tipe ini biasanya memberikan setengah dirinya untuk kegiatan kemanusiaan.
Dan dampak negatifnya pada tipe orang ini adalah orang-orang yang apa ya, seperti teroris gitu ya. Mereka tidak mengetahui seberapa ilmu itu. Jadi main apa eh, risetnya tuh langsung ke ujung aja. Jadi kesimpulannya tuh udah apa akhir aja. Kemudian lagi ada yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, ini adalah orang yang tidak mengetahui ilmu pengetahuan dan tidak melakukan apa-apa atas apa pengetahuan tersebut. Jadi kita ada di mana nih? Kita di tahu dan di tahunya, gitu kan? Atau kita tahu tapi tidak tahu di tidak tahunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari materi hari ini yang luar biasa. Mari kita mulai merenungkan pengetahuan yang kita dapat untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, agama. Karena sesungguhnya ilmu yang kita kejar, tadi Mas Rizky juga bilang, akan terasa abadi kalau ilmu itu diturunkan dan digunakan oleh orang banyak, gitu ya. Dan tadi saya sedikit teringat apa namanya kasus SMK ya. Kasus SMK ini memang kasus yang luar biasa sebenarnya karena ketika saya memegang vokasi di Karawang beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum COVID, itu permintaan dari Bupati Karawang itu ada 400 sekolah SMK otomotif, rumpun otomotif, tapi ada 2.000 industri, ada 2.000 industri. Dan seluruh alumninya dari SMK Karawang itu justru tidak masuk ke industri di Karawang. Ya, lucu ya, dari 400 sekolah rumpun otomotif di Karawang, sementara industri ada 2.000-an, itu nggak ada yang masuk ke sini gitu, nggak match. Kenapa tuh ya? Nah, kita cari root cause-nya, ternyata itu kasusnya adalah kurikulumnya itu tidak mengajarkan anak-anak itu bekerja di industri. Nah, Nah, mm, kelas 1 bongkar pasang mesin, kelas 2 bongkar pasang mesin, kelas 3 bongkar pasang mesin. Outputnya jelas, mm, montir. mm. Sedangkan industri bukan montir, gitu ya. Betul. Nah, tetapi apa? Tetapi sesuatu yang inovatif, sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, ini Itu yang kalau di materi tadi nggak ada triple helix model tuh ya, ah kolaborasi itu antara dia industri dengan kolaborasi. sekolahnya ini. Makanya eh, pada 2 tahun saya coba membina 5 sekolah model SMK di Karawang. Akhirnya lumayan match gitu ya. Sampai dikembangkan ke Pati, kemudian Purworejo, juga ke beberapa sekolah lain di apa di SMK di Jawa Tengah. Alhamdulillah gitu. Sekarang dampaknya cukup signifikan. Bahkan rata-rata mereka yang diterima di industri otomotif itu adalah orang-orang dari SMK yang jauh, bukan yang lokal di tempat pabriknya berada ya. Kenapa? Karena ternyata begitu begitu tes pertama masalah kesehatan udah gugur semua tuh. Kenapa? Karena safety-nya udah nggak diajarkan dari sekolah, ya nggak pakai helm lah, nggak pakai masker lah, sehingga begitu di scan paru-parunya bolong, paru-parunya kotor, berair segala macam udah nggak lolos itu. Makanya apa tadi triple helix tadi betul-betul Ya, bagian triple yang helix harus model kita ya. harus dikembangkan di dunia pendidikan, Masya Allah ya. Ini yang saya catat ya tadi banyak banget sebenarnya, cuma yang saya langsung teringat orang itu kan apa, menganalogikan Ingatnya dengan apa yang lompat-lompat ya. berlompat-lompat dan menganalogikan dengan yang dia Iya, alami gitu ya. alami Jadi betul. Hmm. oh ini Matt dengan saya, oh ini dengan Matt gitu ya. Kayak apa namanya orang-orang editing itu orang langit gitu ya. Hmm. Masya Allah. Oke, teman-teman, biar nggak berlanjut lebih lama dengan situasi yang mendengarkan yang buat boring, silahkan kita buka eh, sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, malam ini kita ada waktu lumayan 1/2 jam. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan. Kita kumpulkan dulu ya Mas Rizky ya. Boleh, bebas ayah. Kita ngikut aja lah. Oke, silakan. Terus ngikut aja. Monggo, Mbak Lia, Mbak Pur, karena yang buka kamera yang saya sebut ya, Bang Titan. Nah, mau, Iya, izin iya nanya ya boleh Mas silahkan. Rizky ya. Agak keras suaranya. Bu Lia suaranya kecil ya? Suaranya nggak
kecil ya saya ya, berarti harus berteriak ini. Oh, Udah terdengarkah? Boleh agak terdengar. Iya, good. Mas Rizky mau nanya nih, untuk itu yang mudah terdistrak tuh gimana ya solusinya ya? Oke, Masya Allah. Pertanyaannya bagus nih, dan gue Ya. banget. Nah, itu dia. Siap, siap, siap. Ya, Mm. itu aja sih sementara. Oke, Makasih. makasih Bu Lia. Salam kenal ya sebelumnya ya. Iya, saya tuh udah tahu banget nih Mas Rizky. Taunya sih ini ya sekolah cinta ya. Sekolah cinta. Trainer yang kayak gitulah. Karena Siap, siap, PPA siap, siap. biasanya. Semoga bisa datang ke Mm-mm. Magelang juga ya kapan-kapan di Amin, amin. Ayo kita main mumpung ada silaturahim ke Magelang. ketua Kuliah ini PPALC-nya juga PPLC hadir di loh, sini. Mas Rizky. Oh, PPLC Magelang. Bu lihat tuh Iya, salam kenal ya. Ternyata iya. PPLC-nya ternyata PG-nya sama kayak saya ini. Ada apa ini? Nah, itu dia. Iya. Ini juga Bupur juga dari PPALC sama. Mm-mm. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Ya, pertanyaan itu kedua, aja Mas silakan. Rizky. Mungkin Ya, ada yang siap, Bu lain? Lia, makasih. Oke. Yang kedua pertanyaannya, ada yang mau bertanya? Mau ngasih tahu saya juga boleh kok, nggak harus nanya. Oh ya, oke. Saya tuh Kalau seneng belum, dengan kalimat ini, Ayah. Imam Syafi'i hmm, itu ngomong kayak gini, Ayah. hmm, Eh, Jangan kalian berdebat dengan orang bodoh, karena kalian bakal kalah. Tapi kalau kalian berdebat dengan orang pinter, kalahnya aja kalian menang. Ya, maksudnya apa? hmm. Kalau ngobrol dengan orang-orang Steven itu, diemnya aja tuh dapat ilmu. Saya mah orang pinter semua ini di sini. Masya Allah. Eh, Tuh ada tuh Dan, Ibu Purwanti tapi ngetik tuh nggak mau open mic. ya, lagi serak katanya. Oh lagi serak ya. Berarti minum apa yang enak ya? Sereh ya. Oke, Masya lah kalau Allah. gitu langsung dijawab aja dulu Mas Rizky sementara Oke, pertanyaan baik, Masya berikutnya. Allah. Ini Rizky minta dilengkapi ya sama Ayah Jufri sama Bunda Hera nih yang Alhamdulillah gabung juga nih. Rizky baru lihat. Mudah-mudahan Bunda Hera sehat-sehat ya. Tadi pertanyaan Bulia tuh bagus banget. Bagus bukan karena saya ahli, bagus karena saya juga mengalami gitu tuh. Dan mungkin dialami sama seorang intuiting yang lain seperti itu. Bagaimana sih Mas Rizky kalau seandainya sebagai orang intuiting itu ke distract seperti itu ya, apalagi mungkin bisa disebut kalau bahasa sayanya moody banget. Kalau orang feeling itu kan moodnya karena perasaan. Nah, kalau seandainya orang intuiting tuh moodnya justru karena kebanyakan ide. Jadi kalau seandainya saya boleh nasehatin diri saya pribadi ya, bukan nasehatin Bulia, karena saya juga ini masih PR bagi diri saya. Orang intuiting itu kan kenapa sih didukungnya sama orang insting gitu tuh? Karena orang insting dengan keinstingannya mampu menempatkan prioritas ya. Dan sedangkan orang intuiting dengan intuisinya yang idenya terus mengalir itu terkadang saking banyaknya ide ya sampai akhirnya nggak ngerti prioritas mana yang harus dijalankan. Ini saya ambil sampel deh, saya ambil contoh ya. Saya ini jujur loh sampai dengan saat ini 31 tahun ya, di sisi lain tahadus bin nikmah sepertinya nikmat dari Allah, tapi di sisi lain saya jadi ngerasa salah sama diri saya sendiri. Kayak contoh saya jadi trainer ya, Bu Lia tahu saya jadi trainer dan saya mendalami sampai dengan kalau pengen validasi resminya saya ngikutin master trainer seperti itu dan alhamdulillah bisa. Saya buat buku, alhamdulillah nyetak sendiri, buat sendiri, nerbitin sendiri, masarin sendiri, bisa juga. Ya, saya sebagai seorang pendidik jalan juga, sebagai konseling jalan juga. Justru karena saking banyaknya dan ngerasa setiap yang dijalanin itu bisa, justru saya merasa mandek di situ kan seperti itu. Nah sebenarnya ini perlunya mentor. Tapi kalau seandainya saya boleh kasih clue ya, yang saat ini saya sedang jalani sendiri ketika kita belum punya mentor atau coach yang mendampingi kita dan menentukan prioritas bagi diri kita, bagi saya adalah ketika kita punya banyak ide, yang pertama jangan langsung untuk ke distract dan pengen eksekusi. Tapi kita listing dulu tuh. Ide-ide kita listing dulu dan buat hari atau buat waktu, entah sepekan sekali atau 3 hari sekali, tergantung derasnya ide kita, untuk kita evaluasi mana hal-hal yang sekiranya ide ini sejalan dengan visi besar kita,
capaian jangka panjang, atau seandainya ini adalah capaian jangka pendek, kira-kira ide ini kalau kita eksekusi bakal ngeganggu nggak ke depannya? Gitu tuh. Jadi kalau bagi saya, menentukan prioritas itu bisa dengan cara melisting dan jangan latah mengeksekusi. Ya, karena segala sesuatu yang ada, kalau seandainya langsung dieksekusi, itu bisa ngeganggu kalau tidak ada perenungan mendalam dan bikirin strateginya dengan matang. Tapi jangan juga ngerasa gini, ah udahlah, saya fokus dengan satu hal, ini ide diabaikan saja. Jangan. Ya, idenya lebih baik ditangkap, walaupun tidak harus dieksekusi, tapi dengan cara dicatat terlebih dahulu. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu bisa meminimalisir distraktnya kita. Kadang karena intuiting tuh misalnya punya bekal wawasannya banyak, relasinya ada, memang itu bahasa gampangnya di dalam diri itu ada hal pengen cepet dilakuin, khawatirnya hilang seperti itu. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih mana hawa nafsu, mana wahyu. Kan gitu. Paling itu saja, Bu Lia, wallahu a'lam Ya, bishawab. Mbak Lia. Masya Allah, makasih Oke, ya. pertanyaan Mbak Lia mengingatkan saya sebenarnya sebagai orang Oh gitu. Indonesia juga. Ketika sebelum Aduh. COVID itu saya sempat nulis-nulis ceritanya bikin buku, kemudian Mm-mm. lanjut bab satu, bab dua, begitu mulai pembahasan, eh kayaknya kalimat ini bagus jadi judul buku baru nih, nah gitu kan, beralih tuh, mumpung keluar idenya, Berarti. fokus di ide kedua. Tet, 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 tet. Begitu lanjut lagi di ide kedua, di bab duanya ada lagi kalimat yang atraktif gitu. Ah, ini bagus nih jadi Hmm. buku nih, bikin lagi Berubah bab satu, lagi. bab dua, akhirnya empat judul semuanya tersandung di bab dua semua. Ya, di bab semua nggak ada yang jadi satupun sampai sekarang. Akhirnya udah males gitu Ya, ya. Tadi pertanyaan dari Bu iya, Julia iya. Julia Riani, iya cepet bosen. Akhirnya, ada capek dah, Mm-mm. ya udah akhirnya. Padahal ujungnya udah tahu, yang pertama tuh ujungnya ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Cuma ketika mau melanjutkannya lagi tuh perlu energi, perlu pemanasan yang ini lagi gitu ya, apa namanya, dirangsang lebih, dipaksa istilahnya untuk menyelesaikan. Nah, itu dia salah satu. Jadi teringat Mbak Lia, makasih. Saya akan selesaikan empat-empatnya kalau bisa. Masya Allah. Amin, amin gitu Insya ya. Allah. Gitu ya. Jadi Ya, perlu dibuatnya roadmap sih, benar roadmap. iya, Dan kita udah istiqomah harus dengan roadmap itu yang kita buat di awal. Masya Allah. Makasih Ayah Jufri udah ya. melengkapi dengan pengalamannya. Tadi Aduh. Mbak Lia Yang mana tadi lagi apa ya? nih? Mbak Pur. Boleh Mbak tambah Pur. sedikit? Tambah sedikit saya mau. Ah ya. Ini asik ya kalau udah ngomong intuiting ya. Karena orang intuiting itu kan gini ya. Melompatnya pikirannya tuh ngelompat jauh ke depan, betul nggak, Kang Monde? Semua yang intuiting. Mereka sering memikirkan ide-ide besar dan abstrak, betul nggak? Sehingga mudah terlempar ke dunia apa ya, kemungkinan-kemungkinan. Bukan yang terjadi di sini hari ini, tapi nanti gitu loh. Tadi. Jadi lompat gitu. Misalnya lagi baca buku, tiba-tiba mikirin ide, betul nggak? Ide kayak Pak Jupri. Akhirnya munculkan lagi, oh ide bisnis. Jadi bisnis yang dia jalanin. Nah baca bukunya nggak selesai. Padahal baru 2 lembar itu, idenya muncul. Nah makanya perlu memang ada orang insting ya yang mendukung ya. Jadi ibaratnya ekornya dipegang gitu loh. Jangan kemana dulu, ini dulu nih. Halaman satu, halaman dua dulu, didaratkan dulu. Jadikan dulu gitu. Itu sih kebanyakan memang seperti itu. Makanya bener banget kata Ustadz Rizky ya. Dibikin apa jurnal ya. Kemudian harus bagaimana langkah satu, langkah dua, besoknya gimana, besoknya hari ini, 1 minggu, 1 bulan gitu ya. Itu benar-benar harus to do list. Iya. Kalau enggak, udah semuanya jadi ngambang ya. Karena punya Hmm. penyakit yang namanya apa? Itu loh, berfantasi. Naik pohon kelapa, seolah-olah udah makan kelapanya, padahal masih di bawah, gitu kan? Nah itu aja sih teman-teman ya. Betul banget kata Mas Rizky, pengalaman orang intuiting nih. Saya cuma melihat kok Pak Jupri bukunya 4 nggak jadi-jadi gitu loh. Nah ini semuanya. Nanti sekali jadi 10 buku kayaknya, Ya, gitu ya. yes, yes, Oke, Masya Allah. itu Jadi aja betul ya. nambahinnya. Ya, siap Masya Allah, langsung yang makasih nih Bunda lainnya. Hera. Pokoknya orang Ya, intuiting nggak boleh wacana forever lah intinya gitu. Ini nggak bangkit-bangkit ini. Nggak restore betul. ignorance ini. Ini bener banget pembelajaran ini temanya tepat banget. Hmm, Oke untuk orang itu. Mangga silakan Oke. Boleh lanjut. Ayah, silakan. Bang Titan mau tanya.
Silakan. Belum dulu. Belum. Belum. Oke. Yang lain mungkin yang ditutup kamera boleh nanya kok. Masih Ini ada? kalau dari tulisannya ya, saya sounding sedikit nih dari Mbak Julia Julia Riani ya. Apa sih kalau seandainya tipsnya punya anak intuiting lebih fokus dan juga namanya kurang fokus dan kurang konsisten, soalnya cepat puas, gampang bosen dan segala macam gitu tuh ya. Ini ini boleh, saya senang banget kalau nanti ditambahin dan dikoreksi sama Ayah Jufri dan Bunda Hera ya. Tapi ini pengalaman kami dan kami ngalamin sendiri. Justru nih kawan-kawan ya. Kalau anak intuiting yang belum terdidik, maksudnya masih belum terpengaruh dengan lingkungan, kok anaknya cepat fokus dan orangnya itu ibaratnya konsisten, nggak berubah-berubah dan nggak bosenan, bagi saya itu aneh itu. Intuitingnya bakal nggak jadi. Karena sumber daripada inovasi dan kreativitas tuh harus nggak seneng dengan satu hal. Ya, jadi ketika anak kecil itu ibaratnya malah punya kreativitas yang berubah-berubah, hobi yang berganti-ganti, pikiran yang out of the box, bagi saya kalau itu masih kecil, itu malah sukses tuh. Cuman nanti begitu dengan bertambahnya usia, nah ini yang harus kita punya guidance-nya nih. Sebatas mana bebasnya, gitu tuh ya. Dan seharus apa fokusnya, seperti itu. Saya kalau seandainya ambil contoh analogi kayak gini kalau di pelajaran kawan-kawan semua. Kalau misalnya orang intuiting, pelajaran matematika lah ya, misalnya eksak ya gitu tuh ya. Kok misalnya nilainya 7 7 aja misalnya gitu tuh ya. Nggak asal nilai merah. Itu bagi saya itu udah cukup. Ya. Tapi nilai ngarangnya kudu 9. Ya, nilai ngarangnya kudu 9. Tapi kalau orang intuiting nggak bisa ngarang, kok matematikanya 9, bagi saya sebenarnya itu remedial tuh. Ya, jadi justru ketika orang intuiting cepat bosen, itu berarti menampilkan kreativitas dan inovasi mereka di dalam fitrahnya mereka. Makanya saya selalu sampaikan kepada orang-orang ketika saya ngisi parenting di dalam dunia pendidikan, saya masuk ke sekolah, kalau ada orang yang nggak belajar ilmu psikologi, ya nggak belajar ilmu pendidikan pengasuhan anak, dan nggak ngerti Stephen sama sekali, kok punya anak intuiting, pasti paling susah ngasuhnya. Gitu tuh. Karena orang intuiting tuh memang dari kecil itu nyebelin. Saya lagi ngomong diri sendiri. Karena orang tua mana yang nggak sebel ya dengan tipikal anak yang hari ini A, besok B, misalnya kan seperti itu. Tapi justru ketika orang tua itu mengetahui bahwasannya orang intuiting modelnya seperti itu, malah ngedidik anaknya lebih ringan, lebih simpel dibanding dengan anak yang kudu disiplin, kawan-kawan. Ini saya ambil sampel dalam kehidupan saya pribadi, kawan-kawan. Saya nggak kenal Stephen, ibu saya nggak belajar ilmu parenting. Saya ambil contoh, kawan-kawan. Saya kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD, dari 42 siswa, ranking saya itu 20. Jadi ranking saya itu tengah-tengah, nggak bodoh, nggak pinter. Karena pendidikan ibu saya nyamain dengan pendidikan kakak saya. Yang kalau mau belajar itu waktunya kudu jelas, jamnya kudu jelas, dan tipikalnya teratur. Ini kakak saya sensing. Pas bener buat kakak saya yang tipikalnya bisa hidup teratur. Asalkan dikasih peraturan yang jelas, konsisten, jalan orang sensing. Arahannya jelas. Nah, orang intuiting nggak bisa seperti itu, kawan-kawan. Akhirnya saya kelas 1 sampai dengan kelas 3 tuh mental. Ilmu saya tuh nggak belajar. Sampai ibu saya keder sendiri dengan saya, bingung sendiri cara ngedidiknya gimana. Saya akhirnya cuma dikasih 3 hal rambu-rambu. Ya, 3 hal rambu-rambu itu apa? Satu, kalau waktunya azan harus pulang. Yang kedua, harus nggak boleh ngerokok. Yang ketiga, nggak boleh kenal dengan minuman keras. Ibu saya paling takut pergaulan. Jadi saya cuma disuruh 3 hal, kawan-kawan. Kalau waktunya azan kudu pulang sholat, nggak boleh ngerokok, nggak boleh mabuk. Dan itu kepegang sampai dengan saya gede, saya nggak pernah megang rokok satu kali pun. Itu kawan-kawan, alhamdulillah, kelas 4 sampai dengan 6 SD, saya selalu ranking 3 besar. Ketika ibu saya nggak maksa saya belajar dan saya belajar pakai gayanya saya, ya sampai saya orang lain kayak ada bazar buku di SD belinya bukunya yang harusnya di pendidikan kelasnya dia, saya belinya pada saat itu ada namanya RPAL, buku biologi, pengen tahu namanya stomata, sterilisasi, bahasa-bahasa yang aneh yang bagi orang ini buat apa anak kelas 3 SD, 4 SD baca buku seperti ini. Tapi justru ketika pikiran orang intuiting terbuka, disitulah ilmunya datang.
Ya, makanya kenapa sih kalau orang tua ngedidik intuiting bagi saya adalah kalau orang tua punya anak intuiting paling baiknya adalah benar-benar coba difasilitasi anaknya itu apa, walaupun nanti dikasih batasan. Ya, selagi dia butuh hal yang memang bagus, baik. Misalnya kalau misalnya buat menstimuli orang intuiting itu mainannya bongkar pasang, dibeliin saja. Misalnya ternyata nilai matematika 6,7, asalkan dari sisi intuitingnya dia berkembang, bagi saya itu lebih dari cukup dibanding anda memiliki anak, maksain ilmu PPKN-nya bagus, misalnya orang intuiting, matematikanya bagus, tapi keintuitingannya tidak ada. Wah, itu bagi saya nanti akan hilang tuh jati dirinya, walaupun bukan hilang ya, tenggelam, tertutup daripada potensinya gara-gara pendidikan lingkungannya yang paling mempengaruhi siapa? Orang tua dan teman-temannya seperti itu. Maka jadilah orang tua kita sebagai orang tua yang bijak. Ya, ya ala kulihal itu dari sudut pandang saya ya terkait anak-anak. Nanti kalau mau dilengkapin sama Ayah Jufri dan Bunda Hera. Paling gitu, kawan-kawan semua. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Gita ya. Cara ngembangin potensi intuiting II gimana nih gitu. Intuiting introvert. Hmm. Tadi mau ditambahin nggak Ayah Jupri yang Boleh pertanyaan kalau pertama? sekalian, kalau emang ada tadi boleh. Kalau menjawab yang ini juga boleh. Nggak, ini tambahin sedikit aja. Ya, itu udah bagus banget, benar banget. Saya setuju loh sama yang Mas Rizky katakan. Jadi memang intuitifnya seperti itu kalau masih skala umur ya kita lihat ya. Ya, Skala biarkan umur, dia betul. biarkan dia diberikan ruang. Biarkan dia bermimpi setinggi langit gitu loh. Biarkan saja supaya kreativitasnya itu apa kita explore gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apa ya, orang orang intuitif itu disuruh mikir dia males ya. Misalnya diperintah langsung. Udah kerjakan PR sekarang. Dia akan males gitu kan. Nggak suka diperintah, ya Kak, Mas Rizky. Jadi Hmm. gimana ngarahinnya? Jadi dia tuh suka akan makna, gambaran besar ya. Jadi bukan sekedar instruksi, betul nggak? Dia nggak mau. Jadi kalau Hmm. dia suruh ngerjakan PR, kita akan bilang supaya dia kooperatif gitu ya. Ya, gimana caranya? Ya, kita ajak dia ngelihat makna dan gambaran besar dari suatu tugas. Misalnya gini, kalau kamu menyelesaikan cerita ini, Hmm. kamu bisa membagikan ke orang lain dan dia suka dengan cerita kamu ini. Oh, berarti dia akan dihargai tuh karyanya gitu. Nah, itu timbulkan makna di dalam pekerjaannya. Insya Allah dia mau. Jadi karya aku mau dipakai nih, dia semangat gitu. Kalau cuma ngerjain tugas saja udah rutinitas ya nggak mau gitu. Iya betul, Itu monoton nggak nggak suka tuh. monoton, gitu ya. Iya. Terus kasih proyek yang jangka pendek, jangan jangka panjang. Karena kalau itu dia mudah terdistraksi, betul nggak? Pikirannya Hmm. kemana-mana. Jadi misalnya buat komik tentang seekor hewan yang ingin jadi pahlawan, kayak gitu-gitu loh, yang mudah-mudah. Nah, insya Allah lah itu cara-cara ngarahinnya. Cukuplah dua aja. Yang pasti tadi idenya apa, caranya Mas Rizky itu keren ya. Memang seperti itu. Kadang-kadang ekspektasi orang tua mau cepet ya kan, maunya langsung gitu jadi orang dewasa. Ya nggak bisa gitu. Semuanya perlu proses. Itu sih tambahannya. Saya mah kalau dibuka mic tuh kepengennya ngomong terus ya. Enggak, silakan yang lain. Kalau nggak gitu nggak Bunda Hera dong. Kalau nggak gitu nggak feeling dong. Iya, tadi saya mau tutup kamera aja biar saya nggak ngomong. Iya, iya, iya. Masya Allah Ayah Jufri tambahin sampai bingung. sedikit-sedikit ya. Oke, baik. Lanjut yang lain, Ayah Jupri. Yang dari Bang Titan Pertanyaan terakhir. di Aha. apa namanya di chat mau tanya setiap MK itu bodohnya seperti apa ya? Nah, kalau intuitif tadi bodohnya apa? Wacana forever. Kalau yang lain apa? Berarti antara cerdas dan tidak cerdas ini. Mm-mm. Itu Silakan makanya Mas Ayah Jufri Rizky. Bunda Hera itu yang harus Iya, ngomong. itu materi WSL 2 Eh, itu. kita ini kan dari Mas Rizky wawasannya sudut pandangnya berbeda dari mana, Masya gitu Allah. kan? Setiap orang punya sesuatu yang kita belajar dari pertanyaan itu, bahkan dari yang tanya, ya nggak? Ah, silakan Mas Rizky, saya mau Iya. tambah Kalau sedikit. kalau saya punya kesimpulan kayak gini, Hmm. Bunda Hera, Ayah Jufri dan kawan-kawan semua. Personality genetik
terburuk atau terbodoh kan kalau seandainya kita ngomongin 5 personality genetik kan tidak ada satupun yang superior ya, semuanya saling mengalahkan, bisa saling mendukung, bisa saling sparring gitu tuh, seperti itu. Tapi kalau seandainya nanya personality genetik yang terburuk tuh yang gimana sih ya, personality genetik terburuk bagi saya adalah ketika kelebihan dari PG tersebut malah menjadikan kelemahan orang tersebut, kawan-kawan. Saya ambil contoh orang thinking yang tipikalnya misalnya disiplin, berprinsip, logika, rasional, kok mulai berpikirnya dengan cara nggak logis, itu bagi saya itu orang thinking yang bodoh, kawan-kawan semua. Tuh. Orang intuiting yang harus punya idenya banyak, punya karya nyata, kok misalnya nggak punya karya sekalipun dalam seumur hidupnya, itu intuitingnya bagi saya pun nih, mohon maaf ya. Kalau intuitingnya kaya raya dan punya pangkat jabatan tapi nggak punya karya, bagi saya tetap gagal, kawan-kawan. Sama kayak ada orang thinking, hartanya banyak tapi misalnya nggak punya wewenang, bagi saya gagal, kawan. Karena kalau kalau saya ngambil konsep Steven itu kan saya diajarin ayah Jufri sama Bunda Hera, fokus satu hebat kan seperti itu. Nah sebenarnya kita udah ada karpet merahnya. Jadi kalau seandainya saya nanya sensing terburuk adalah sensing apa, yang kelebihan sensing tersebut malah di orang tersebut nggak ada, kawan-kawan semua. Feeling, misalnya orang feeling itu orang yang berkarisma, bisa jadi pemimpin, leader. Bedanya apa leader pemimpin thinking sama leader dari feeling? Orang feeling itu dia dijadikan pemimpin bukan karena kompetensinya, tapi karena simpatinya, karena empatinya, karena peduli dengan orang. Kok ada orang feeling cuek, bebek, nyakitin? Itu kata saya feeling paling blow on doh. Ya, mohon maaf ya, feeling paling bodoh Oh. gitu tuh ya. Ada orang thinking, jadi pejabat, jadi pemimpin, tapi ternyata orang tersebut nggak punya kewenangan yang kompetensi ilmunya kagak ada di situ. Maka dia itu jadi pemimpin thinking yang dikasih kedudukannya itu bukan kedudukan, tapi pemimpin yang gagal. Maka jadilah kita, dari kita ini masing-masing nih di antara kita di sini, yang sesuai dengan kehebatan kita. Saya nggak pernah melihat begitu kenal Steven ini teman-temannya. Saya jujur sangat terbuka dengan satu hal, kawan-kawan. Ketika saya melihat dan saya tahu personality genetik dari seseorang dan seseorang itu minus dari satu hal, selagi satu hal itu tidak terkait dengan kelebihan dirinya, bagi saya di orang tersebut belum gagal. Ya, misalnya tadi saya ngomong contoh intuiting ya. Orang intuiting, dia lemah di matematika barangkali, dia lemah dalam artian kurang teliti, bagi saya bukan orang gagal. Dia adalah orang yang kelebihannya belum kelihatan sehingga kekurangannya tidak tertutupi. Tapi kalau saya ngeliat orang intuiting, kok males belajar, males cari tahu, nggak mau ngebuat sebuah karya, orangnya namanya barangkali kalau ngomong seperti pragmatis, nggak ngelihat dari sudut pandang yang luas. Baru bagi saya itu adalah intuitif gagal. Jadi segagal-gagalnya diri kita adalah ketika kita dapat kelebihan dari Allahnya A, malah dari A itu kita nggak dapat sama sekali. Kalau kita dapat kelebihannya A, kitanya nggak bisa C, itu wajar. Karena kita nggak bisa perfect semuanya didapati. Bahkan insting yang bagus dari semua personality genetik pun, dari semua personality genetik serba bisanya itu menjadi serba nggak sempurna. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sudut pandang saya seperti itu, kawan-kawan. Ya, monggo seperti itu Ayah Jufri dan Bunda Hera. Masya Allah, udah lengkap, udah setuju. Saya juga seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan lainnya. Itu udah cukup. Nanti kalau kita belajar lebih dalam cerdas tidak cerdas dan sebagainya, itu ada ikut tematiknya lanjut ya, Mas Rizky ya. Oke, baik. Oke. Iya, betul. Betul, biar teman-teman ikut PSL 2 lagi. Ya, saya juga kudu belajar Riset, lagi. riset. Bagi yang Kudu riset. Iya. belum ikut SL2, Benar, bagi benar, yang benar. udah riset. Iya, 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 iya. Oke, teman-teman semua, masih ada waktu 5 menit. Mungkin Bunda Hera ada mau menambahkan terakhir sebelum di Sudah close. cukup, saya cuma ini aja kok. Hari Oke, ini moderator Ayah Jupri. oke. Eh, Mas Rizky ada closing statement? Apa closing statement-nya? Dari saya simpel, kawan-kawan semua. Eh, Hari Kebangkitan Nasional itu hari kebangkitan intuiting. Ya. Jangan jadi intuiting yang diem aja, jangan jadi intuiting yang mager, jangan jadi intuiting yang nggak mau, males cari pengetahuan. Ayo maju, ya sebab majunya sebuah peradaban dimulai pelopornya dari intuiting. Wallahu alam bisawab. Oke. Tadi closing statementnya itu tadi yang apa?
statement pendidikan terbaik harus dimulai dari hati yang mengenal Allah, pikir yang mengenal Wih, diri, dan perilaku yang menyeimbangkan semuanya. Gitu ya. yes, this is Oke, Masya that's Allah. Oke, it. ini kayaknya ini loh, relate dengan materi kemarin dari Miss Melly, si Thinking. Itu tentang kesadaran diri. Iya, tuh Ya, baru buka inside out, kamera. inside out, betul ya, Miss Melly? Nah, jadi ini lebih kaya lagi ditambah dengan intuiting gitu loh. Jadi Ya. kemarin kita bahas tentang thinking, ya, kemudian intuiting. Jadi memang tadi niat, kemuliaan, ya, hati gitu loh, integrity gitu ya. Itu dimulaikan dari dalam ya. Nah kemarin Miss Melly kemudian diperkaya oleh intuiting oleh Mas Rizky. Nah besok kita ke feeling ya. Iya. Oleh Ustadz Abi Ilham dari Padang ya gitu gitu sih, cuma seneng aja tanpa disengaja relate satu dengan yang lain gitu. Memang namanya kesadaran bersinergi ya satu dengan yang lain ya, menghasilkan karya-karya besar, karya-karya yang Allah ridho dan Allah cintai kita semua. Masya Allah, itu aja sih tambahannya. Oke, Bilangnya enggak baik. nambah Terima juga. kasih kepada Oke. eh, Ustadz Muhammad Rizky Soleh Akbar. Ayo, Soleh Akbar atau Akbar Soleh, ayo. Mungkin ini ya, ada insight dari teman-teman dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Rizky ini ya. Satu kata insight-nya apa yang didapat. Mungkin dari intuiting mewakili gitu, yang dia dapat dari sini. Ya nggak Mas Rizky? Sebelum Boleh, boleh. ditutup. Silakan. Penasaran saya, Bebas saya sih. bebas, bebas. Kayaknya kepengen tahu gitu loh. Saya senang banget gitu loh dapat ilmu ini. Adakah? Oh, tadi saya Ayah Jupri sebagai ini, coba dilihat. Coach Jupri ya. Udah tadi udah disampaikan. Oh, sudah ya. Nah, Oke, kalau begitu. Mangga, silakan. yang lain ada mungkin insight apa? Pengen lihat nih Uncle Tom nih sebenarnya. Ini lagi off cam nih. Tadi Bu Meli dipanggil namanya langsung buka. Nah, ini sekarang Uncle Tom dipanggil namanya harusnya langsung buka nih. Saya beda ruangan ya Ayah Oh, sama beda. Uncle. Oh gitu. Beda ruangan ya. Masya Allah. Oke. Yang lain ada yang mau ngasih satu statement? Oh, Bu Lia, luar biasa, mantap. Bu Pur, keren. Oke. Oke, baik. Oke, Silakan. teman-teman. Udah setengah 10. Eh, Mhm. Tidak perlu berlama-lama lagi. Terima kasih semuanya kepada saya biasa manggilnya Mas Rizky gitu ya. Masya Allah. Walaupun usianya lebih muda dari saya, namun keilmuannya luar biasa. Dan ini saya banyak belajar juga dengan beliau yang satu ini, narasumber kita malam ini. Dan eh, dan juga materi hari ini tuh out of the box, di luar perkiraan saya juga. Maka yuk teman-teman kita berikan applause dulu untuk pembicara malam ini, luar biasa ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, eh, malam ini sesi intuiting dan insya Allah besok kita dengan sesi feeling. Silahkan teman-teman boleh mengundang teman-teman yang lain, saudara ataupun siapapun untuk bergabung supaya lebih banyak orang yang terbantu untuk tercerahkan dengan insight-insight lain gitu ya dari eh, apa namanya para promotor atau brand manajernya Stephen Carter Academy, karena masing-masing punya pengalaman berbeda, punya eh, latar belakang keilmuan yang berbeda yang akan menambah kaya keilmuan Stephen ini dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Masya Allah, dan terima kasih Mas Rizky malam ini dan juga pada teman-teman yang hadir sampai eh, larut malam ini gitu ya, dan nyaris tidak berkurang tadi ketika materi selesai. Dengan demikian saya kembalikan kepada MC kita, Kak Saskia, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali pada malam hari ini. Kita telah bersama-sama menyelami makna dari Rise from Ignorance, bangkit dari ketidaktahuan menuju kesadaran diri.
yang betul di dalam ala intuiting. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Rizky yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini hingga menyentuh logika dan juga menggugah jiwa. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu. Boleh di on cam teman-teman semua. Kita foto bersama. Bu Purwanti boleh di on cam. Bu Devina, Bu Anita, yang lainnya juga boleh di on cam. Kita foto bersama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih untuk Ustadz Rizky. Ilmunya malam hari ini, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Coach Jufri sebagai moderator dan juga owner Karakter Academy, Solver Hera yang sudah bantu menyampaikan beberapa ilmu gitu sebagai direktur Stephen Karakter Academy dan teman-teman semua yang sudah hadir menyimak dan proses bersama pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan menjadi wasilah untuk kita terus bertumbuh dan bergerak dari ketidaktahuan menuju kehidupan yang lebih sadar, bermakna, dan bermanfaat. Teman-teman yang sudah mengikuti workshop Stephen Level 1 atau workshop Stephen Level 2, teman-teman promotor juga yang belum mengikuti tematik nih ya, aku mau ngasih tahu karena di Stephen Karakter Academy menyelenggarakan tematik, jadi teman-teman bisa banget ikut yang belum ikut tematik gitu ya. Jadi pertama tuh ada learning di hari Minggu 15 Juni. Ini aku mau informasi sedikit dulu sebelum ditutup ya teman-teman semua. Jadi teman-teman yang belum ikut tematik learning bisa banget untuk ikutin learning. Di sini juga ada tematik Belajar parenting, ya. juga bisa di slide ya. Oke, kalau Tuh. nggak bisa nggak apa-apa. Mm-mm. Oke. Nanti diinformasikan aja di grup Mm-mm. boleh Kak Saskia kalau nggak bisa. Oke, nanti Boleh, Mas boleh. Rizky juga bisa bantu Ini tematik Ki couple ya. agak nge-lag gitu. Couple kayaknya kan langsung ya. Saya Mm-mm, sampai bisa juga tematik apa. kalau sama yang bapak-bapak dengan Nanti Mas saya Rizky info. yang ibu-ibu dengan saya couple-nya. Oke, itu Saskia Boleh. ya udah jam 9:30. Ya, jadi untuk tematik nanti saya share di grup dan semoga teman-teman bisa ikut untuk tematik Stephen gitu ya. Learning, Baik, teaching, untuk learning, ada learning, parenting, teaching, dan human resource gitu. ya. Nanti saya akan share di grup. Baik, saya tutup teman-teman semua. Jangan lupa kita masih akan lanjut di edisi berikutnya, yaitu edisi feeling besok dengan Abi Ilham. Kita juga masih ada edisi insting yang terakhir gitu ya. Pastinya nggak kalah menarik, jadi pantengin terus informasinya. Teman-teman yang lain juga ini webinar sangat bermanfaat. Sayang ilmunya kalau ditinggal, jadi boleh banget di-share ke keluarga, ke teman-teman ini webinarnya. Oke. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kurangnya datanya dari kami, kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membaca penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih untuk Ustadz warahmatullahi Rizky, wabarakatuh. Coach Jufri, Solver Hera untuk hari ini dan teman-teman semua Kasih semua. yang sudah Ya, menonton webinar pada hari ini. kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Ustadz Rizky, Coach Ya, Jufri. Pamit ya. Makasih ya. semua ya Jupri, Terima Terima kasih. Bunda kasih ya, Hera dan Kak Mas Saskia, Rizky ya, Mas teman-teman semuanya semua. ya. Pamit, mohon Ya. maaf kurang See you salahnya. tomorrow. Yuk, salam sama Yuk, keluarga, Ustaz Rizky. yuk, Ya. ya.
Hitungan ketiga ya. Tiga, dua, Dua, satu, satu. Saya satu. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.